Pria ini bangkrut, ditinggal oleh istrinya. Lalu bangkit kembali jadi triliuner dan temukan cinta sejati gadis cantik berkerudung pembantunya. Kehidupan yang sempurna. Pagi itu, matahari baru saja menyinari langit kota yang dipenuhi gedung-gedung tinggi. Dari lantai paling atas sebuah apartemen mewah di pusat kota, Arka Mahendra berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap langsung ke panorama metropolitan yang sibuk. Arka masih berusia 28 tahun, tetapi namanya sudah dikenal luas di dunia bisnis teknologi. Perusahaan rintisan yang ia bangun beberapa tahun lalu berkembang pesat hingga bernilai miliaran. Banyak media bisnis menjulukinya sebagai salah satu pengusaha muda paling sukses di generasinya. Dengan setelan jas hitam rapi dan jam tangan mahal di pergelangan tangannya, Arka tampak seperti sosok yang selalu berada satu langkah di depan orang lain. Ia bukan hanya cerdas, tetapi juga pekerja keras. Kesuksesan yang ia nikmati bukanlah hasil keberuntungan semata, melainkan dari kerja siang dan malam yang hampir tak pernah berhenti. Di dalam penthouse mewah tempat ia tinggal, segala sesuatu terlihat sempurna. Ruang tamu luas dengan sofa kulit mahal, lampu kristal yang berkilau di langit-langit, serta jendela kaca besar yang memperlihatkan pemandangan kota dari ketinggian. Dari arah dapur modern, seorang wanita cantik berjalan keluar sambil membawa secangkir kopi. Wanita itu adalah Vanessa Kirana, istri Arka. Vanessa masih berusia 26 tahun, dengan penampilan yang selalu elegan. Rambutnya tertata rapi, pakaiannya selalu mengikuti tren mode terbaru. Ia terbiasa hidup dalam kemewahan yang kini menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari. "Arka, kamu sudah siap berangkat?" tanya Vanessa sambil menyerahkan secangkir kopi. Arka menerima kopi itu sambil tersenyum tipis. "Sebentar lagi. Hari ini ada rapat penting dengan investor." Vanessa duduk di sofa sambil membuka ponselnya. Ia melihat berbagai unggahan media sosial yang menampilkan gaya hidup para pengusaha muda dan selebritas kota. "Kamu tahu," kata Vanessa tiba-tiba, "semalam aku lihat berita tentang perusahaanmu lagi. Mereka bilang valuasinya sudah hampir menembus angka fantastis." Arka tersenyum kecil. Masih banyak yang harus dikerjakan. Dunia teknologi bergerak sangat cepat. Meski begitu, dalam hatinya Arka merasa bangga. Perusahaan yang dulu ia mulai dari sebuah ruangan kecil kini telah menjadi salah satu startup teknologi paling menjanjikan di kota itu. Setiap hari kantornya dipenuhi oleh tim muda yang penuh ambisi, proyek besar yang terus berkembang, dan investor yang tertarik menanamkan modal. Kehidupan Arka seolah berada di puncak. Ia memiliki perusahaan yang sukses. Ia memiliki rumah mewah. Ia memiliki istri cantik yang selalu tampil memukau di berbagai acara sosial. Setelah menghabiskan kopinya, Arka mengambil jasnya. "Vanessa, malam ini mungkin aku pulang agak terlambat," katanya. Vanessa mengangkat bahu santai. "Tidak masalah. Aku juga ada acara makan malam dengan teman-teman." Arka mengangguk, lalu berjalan menuju pintu keluar penthouse. Ketika pintu lift tertutup perlahan, Arka tidak menyadari bahwa kehidupan sempurna yang ia nikmati saat itu perlahan sedang bergerak menuju perubahan besar. Kesuksesan yang tampak begitu kokoh ternyata menyimpan retakan kecil yang belum ia sadari. Dan tak lama lagi, semua yang ia miliki akan diuji oleh kenyataan yang jauh lebih keras daripada yang pernah ia bayangkan. Bisnis yang berkembang. Gedung perkantoran tempat perusahaan Arka Mahendra berada berdiri megah di kawasan bisnis paling sibuk di kota itu. Pagi hari selalu menjadi waktu yang paling sibuk di sana. Puluhan karyawan muda keluar masuk lift dengan laptop di tangan, sementara layar besar di lobi menampilkan perkembangan proyek perusahaan yang terus bergerak setiap detiknya. Di lantai paling atas, ruang kerja Arka terlihat luas dan modern. Dinding kaca besar memperlihatkan pemandangan kota yang dipenuhi gedung-gedung tinggi, sementara meja kerjanya dipenuhi dokumen proyek, tablet digital, dan beberapa layar komputer yang menampilkan grafik pertumbuhan perusahaan.
Beberapa tahun terakhir, perusahaan teknologi yang didirikan Arka berkembang sangat pesat. Produk digital yang mereka ciptakan mulai digunakan oleh banyak perusahaan besar. Investor datang silih berganti menawarkan kerjasama, membuat nilai perusahaan terus meningkat dengan cepat. Namun Arka tidak menjalankan semuanya sendirian. Di balik kesuksesan perusahaan itu, ada satu orang yang selalu berada di sampingnya sejak awal. Namanya Randy Pratama. Randy adalah sahabat Arka sejak mereka sama-sama memulai bisnis kecil dari sebuah ruangan sempit beberapa tahun lalu. Ia dikenal sebagai orang yang cerdas dalam mengatur strategi bisnis dan jaringan investor. Pagi itu, pintu ruang kerja Arka terbuka tanpa diketuk. Randy masuk dengan langkah santai sambil membawa sebuah tablet. "Arka, kamu harus lihat ini," katanya dengan nada bersemangat. Arka mengalihkan pandangannya dari layar laptop. "Ada apa?" Randy meletakkan tablet itu di atas meja. Grafik pertumbuhan perusahaan terlihat menanjak tajam. Kontrak kerjasama dengan perusahaan internasional itu sudah disetujui, kata Randy. "Kalau proyek ini berjalan lancar, valuasi perusahaan kita bisa naik 2 kali lipat tahun depan." Arka tersenyum puas mendengarnya. "Itu kabar bagus," ujarnya. Sejak awal membangun perusahaan, Arka selalu mempercayai Randy untuk mengurus banyak hal penting, terutama urusan negosiasi dan kerjasama bisnis. Sementara Arka lebih fokus pada pengembangan teknologi dan arah perusahaan. Kombinasi mereka membuat perusahaan berkembang jauh lebih cepat dari yang pernah mereka bayangkan. Beberapa saat kemudian, mereka berjalan menuju ruang rapat besar di tengah kantor. Di sana sudah menunggu beberapa karyawan muda yang menjadi bagian dari tim inti perusahaan. Layar besar di dinding menampilkan presentasi proyek terbaru yang sedang mereka kerjakan. Arka berdiri di depan meja rapat. "Teman-teman," katanya dengan suara tenang namun tegas. "Perusahaan kita berkembang cepat, tapi kita tidak boleh terlena. Dunia teknologi berubah setiap hari. Kita harus selalu selangkah lebih maju." Para karyawan mengangguk dengan penuh semangat. Randy berdiri di samping Arka sambil menyilangkan tangan. "Dan kabar baiknya," kata Randy menambahkan, "kita akan membuka cabang baru dalam waktu dekat." Ruangan itu langsung dipenuhi tepuk tangan. Suasana di perusahaan itu selalu dipenuhi energi anak muda yang penuh mimpi. Banyak dari mereka percaya bahwa mereka sedang membangun sesuatu yang besar bersama Arka. Setelah rapat selesai, Arka dan Randy kembali ke ruang kerja. Randy duduk santai di sofa. "Siapa sangka ya?" katanya sambil tersenyum. "Dulu kita cuma punya 2 komputer tua dan meja kecil. Sekarang perusahaan kita hampir jadi salah satu yang terbesar di kota ini." Arka tertawa kecil. "Semua ini karena kerja keras tim," jawabnya. Namun di dalam hati, Arka juga percaya bahwa keberhasilan itu tidak lepas dari peran Randy sebagai sahabat sekaligus partner bisnis yang selalu ia percaya sepenuhnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti, kepercayaan itulah yang akan menjadi awal dari masalah terbesar dalam hidupnya. Tanda-tanda aneh. Beberapa minggu setelah kesuksesan besar perusahaan Arka Mahendra, aktivitas di kantor semakin sibuk dari hari ke hari. Proyek baru terus berdatangan, investor semakin tertarik, dan nama perusahaan mereka mulai sering muncul di berbagai media bisnis. Namun di tengah kesibukan itu, Arka mulai memperhatikan sesuatu yang terasa sedikit berbeda. Sore itu, Arka masih berada di ruang kerjanya. Matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung tinggi, memantulkan cahaya oranye yang lembut ke dalam ruangan melalui jendela kaca besar. Di atas meja kerjanya, beberapa laporan keuangan terbuka di layar laptop. Arka menatap angka-angka itu dengan alis sedikit berkerut. Biasanya laporan keuangan perusahaan selalu terlihat rapi dan konsisten. Namun kali ini, ada beberapa transaksi yang membuatnya merasa bingung. Beberapa dana perusahaan terlihat berpindah ke akun proyek yang tidak ia ingat pernah disetujui sebelumnya. Arka menggulir layar laptopnya perlahan. Ia membaca kembali laporan itu dengan teliti. Kenapa angka ini tidak cocok dengan laporan bulan lalu? Gumamnya pelan.
Arka bukan tipe pemimpin yang ceroboh. Ia selalu memeriksa detail penting, terutama yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Namun karena perusahaan berkembang begitu cepat, banyak hal yang kini ditangani oleh tim manajemen, termasuk oleh partner bisnisnya sendiri. Tak lama kemudian, pintu ruang kerjanya terbuka. Randy Pratama masuk sambil membawa 2 cangkir kopi. "Masih di kantor?" katanya santai. Arka menoleh lalu tersenyum tipis. "Sepertinya aku tidak akan pulang cepat malam ini." Randy meletakkan kopi di meja. "Masih melihat laporan?" Arka mengangguk sambil memutar layar laptop sedikit ke arah Randy. "Aku melihat beberapa transaksi yang agak aneh," kata Arka tenang. "Dana proyek ini dipindahkan ke beberapa akun baru. Aku tidak ingat pernah menyetujui ini." Randy melihat sekilas laporan itu. Ekspresinya tetap santai. "Oh, itu," katanya. "Itu untuk kerjasama baru yang sedang kita siapkan. Aku sudah diskusikan dengan tim keuangan." Arka terdiam sejenak. "Kerjasama yang mana?" "Perusahaan teknologi dari luar negeri," jawab Randy cepat. "Masih tahap awal, jadi belum aku sampaikan semuanya." Arka menatap Randy beberapa detik. Selama ini, Randy memang sering menangani banyak urusan bisnis secara langsung, terutama ketika Arka sedang fokus pada pengembangan produk. Arka akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah," katanya. Randy tersenyum kecil lalu menepuk bahu Arka. "Kamu terlalu banyak berpikir," ujarnya. "Perusahaan kita sedang berkembang pesat. Kadang memang ada banyak pergerakan dana untuk proyek baru." Arka menutup laptopnya perlahan. "Mungkin kamu benar." Selama bertahun-tahun membangun perusahaan bersama, Arka selalu mempercayai Randy sepenuhnya. Ia menganggap Randy bukan hanya partner bisnis, tetapi juga sahabat yang telah melewati banyak kesulitan bersamanya. Karena itulah, meskipun ada perasaan aneh yang muncul di dalam pikirannya malam itu, Arka memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia tidak tahu bahwa angka-angka aneh di laporan keuangan itu sebenarnya adalah tanda kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang perlahan sedang meruntuhkan fondasi perusahaan yang telah ia bangun dengan kerja keras selama ini. Pengkhianatan besar. Pagi itu suasana kantor perusahaan Arka Mahendra terlihat seperti biasanya. Para karyawan sibuk di depan layar komputer. Beberapa tim berdiskusi mengenai proyek baru, sementara layar besar di ruang utama menampilkan perkembangan sistem perusahaan secara real-time. Namun di dalam ruang kerjanya, Arka merasakan sesuatu yang berbeda. Sejak beberapa hari terakhir, pikirannya terus kembali pada laporan keuangan yang sempat membuatnya bingung. Meski Randy telah memberikan penjelasan, rasa penasaran itu tidak sepenuhnya hilang. Hari itu Arka memutuskan untuk memeriksa kembali semuanya secara lebih mendalam. Ia membuka sistem keuangan perusahaan melalui laptopnya. Jari-jarinya bergerak cepat menelusuri berbagai laporan transaksi, kontrak kerjasama, serta aliran dana perusahaan. Semakin lama ia melihat data itu, wajahnya mulai berubah serius. Beberapa transaksi besar ternyata tidak hanya terjadi sekali. Ada banyak pemindahan dana dalam jumlah besar yang mengalir ke perusahaan lain yang tidak ia kenal. Arka mengklik salah satu nama perusahaan tersebut. Sebuah dokumen digital muncul di layar. Nama perusahaan itu terdengar asing, tetapi ketika Arka membuka detail kepemilikan perusahaan tersebut, napasnya tiba-tiba terasa berat. Di sana tertulis satu nama yang sangat ia kenal. Randy Pratama. Arka menatap layar laptopnya tanpa berkedip. Perusahaan itu ternyata dimiliki oleh Randy. Dengan cepat Arka membuka dokumen lain. Ia memeriksa lebih banyak transaksi, lebih banyak kontrak, dan lebih banyak laporan yang sebelumnya tidak terlalu ia perhatikan. Setiap data yang ia temukan membuat dadanya semakin terasa sesak. Sebagian besar aset perusahaan ternyata sudah dipindahkan secara bertahap ke perusahaan milik Randy. Dana investasi, hak teknologi, bahkan beberapa kontrak besar dengan klien. Semua itu kini tercatat berada di bawah perusahaan baru tersebut. Arka bersandar perlahan di kursinya.
Pikirannya terasa kosong. Selama ini ia mempercayai Randy sepenuhnya. Mereka memulai bisnis dari nol bersama-sama, melewati banyak kegagalan sebelum akhirnya mencapai kesuksesan. Namun kini semua data di depannya menunjukkan satu kenyataan yang sulit dipercaya. Randy telah mengambil semuanya. Beberapa menit kemudian, pintu ruang kerja Arka terbuka. Randy masuk seperti biasa, dengan wajah santai. "Arka, kita harus membahas." Kalimatnya terhenti ketika melihat ekspresi Arka. Arka perlahan memutar layar laptopnya ke arah Randy. "Ini apa?" tanya Arka dengan suara tenang, namun dingin. Randy melihat layar itu. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Arka berdiri dari kursinya. "Semua aset perusahaan dipindahkan ke perusahaan lain," lanjut Arka. "Dan perusahaan itu milikmu." Ruangan itu tiba-tiba terasa sangat sunyi. Randy tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian ia menghela napas panjang. "Arka, kamu harus mengerti situasinya," katanya akhirnya. Arka menatapnya tajam. "Mengerti apa?" Randy menyilangkan tangan. "Perusahaan ini berkembang terlalu cepat. Aku hanya memastikan semuanya tetap aman." "Dengan memindahkan semua aset ke perusahaanmu sendiri," balas Arka. Randy tidak terlihat bersalah. "Ini hanya bisnis," katanya datar. Kata-kata itu terasa seperti pukulan keras bagi Arka. Selama ini ia mengira mereka adalah sahabat yang membangun mimpi bersama. Tetapi kini semuanya terlihat jelas. Kepercayaan yang ia berikan sepenuhnya telah berubah menjadi pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Dan pada saat itu, Arka mulai menyadari bahwa perusahaan yang telah ia bangun dengan kerja keras selama bertahun-tahun mungkin sudah tidak lagi menjadi miliknya. Kejatuhan mendadak. Hari-hari setelah Arka Mahendra menemukan pengkhianatan Randy berubah menjadi masa paling kacau dalam hidupnya. Awalnya Arka masih berusaha percaya bahwa semua itu bisa diselesaikan. Ia segera memanggil tim hukum dan memeriksa kembali semua dokumen perusahaan. Namun semakin dalam mereka menyelidiki, semakin jelas bahwa situasinya jauh lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Randy ternyata telah memindahkan banyak aset perusahaan secara legal melalui berbagai kontrak dan perjanjian yang rumit. Beberapa dokumen bahkan telah ditandatangani jauh sebelumnya ketika Arka masih sepenuhnya mempercayainya. Arka duduk di ruang rapat bersama tim hukumnya. Di layar besar, berbagai dokumen kontrak ditampilkan satu persatu. Salah satu pengacara menghela napas pelan sebelum berbicara. "Arka, sebagian besar aset inti perusahaan sudah berada di bawah perusahaan lain," katanya dengan hati-hati. "Secara hukum, akan sangat sulit untuk mengambilnya kembali." Arka menatap layar itu tanpa berkata apapun. Pikirannya terasa berat. Perusahaan yang ia bangun selama bertahun-tahun kini seperti sebuah bangunan besar yang fondasinya telah diambil diam-diam. Dan kini bangunan itu mulai runtuh. Beberapa hari kemudian, masalah lain mulai muncul. Beberapa investor besar menarik dana mereka secara mendadak setelah mendengar kabar konflik internal perusahaan. Kontrak dengan beberapa klien besar juga mulai dibatalkan. Berita tentang masalah perusahaan Arka dengan cepat menyebar di dunia bisnis. Media mulai memberitakan krisis yang terjadi. Di kantor, suasana yang dulu penuh semangat berubah menjadi penuh kecemasan. Para karyawan saling berbisik, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Arka tetap berusaha mempertahankan perusahaan. Ia mengadakan rapat darurat dengan tim manajemen. "Kita masih bisa memperbaiki ini," katanya dengan suara tegas. "Kita akan mencari investor baru." Namun kenyataan tidak semudah yang ia harapkan. Tanpa aset utama dan tanpa dukungan investor lama, perusahaan mulai mengalami kesulitan keuangan yang serius. Dalam waktu singkat, hutang perusahaan mulai menumpuk. Tagihan dari berbagai proyek datang silih berganti. Sementara itu, pemasukan perusahaan terus menurun. Beberapa minggu kemudian, pukulan terakhir datang. Pagi itu Arka datang ke kantor lebih awal dari biasanya.
Namun ketika ia tiba di depan gedung perusahaannya, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Beberapa petugas hukum berdiri di pintu masuk gedung bersama petugas keamanan. Di tangan mereka terdapat dokumen resmi. Arka berjalan mendekat dengan perasaan tidak tenang. Salah satu petugas menyerahkan dokumen itu kepadanya. Berdasarkan keputusan hukum, kata petugas itu dengan nada formal, aset perusahaan ini akan disita untuk menutupi kewajiban hutang yang belum dibayar. Arka membaca dokumen itu perlahan. Huruf-huruf di atas kertas itu terasa seperti semakin berat untuk dipahami. Gedung perusahaan, peralatan, server teknologi, semua tercantum dalam daftar penyitaan. Di belakangnya, beberapa karyawan mulai berkumpul dengan wajah penuh kebingungan. Arka berdiri diam di depan gedung yang dulu ia banggakan. Gedung yang menjadi simbol kesuksesan hidupnya. Kini semuanya akan diambil. Dalam hitungan minggu saja, kehidupan Arka berubah sepenuhnya. Dari seorang pengusaha muda yang berada di puncak kesuksesan, ia kini menjadi seseorang yang kehilangan hampir semua yang pernah ia miliki. Dan Arka mulai menyadari satu kenyataan pahit. Kejatuhan yang sebenarnya baru saja dimulai. Istri yang berubah. Setelah perusahaan Arka Mahendra runtuh, kehidupan yang dulu terasa begitu sempurna berubah dengan cepat. Penthouse mewah yang dulu selalu dipenuhi suasana nyaman kini terasa sunyi dan dingin. Tidak ada lagi percakapan santai atau tawa ringan seperti sebelumnya. Setiap sudut ruangan seolah dipenuhi oleh ketegangan yang tidak terlihat. Arka duduk di sofa ruang tamu dengan laptop di depannya. Ia sedang mencoba memeriksa kembali beberapa dokumen keuangan pribadi yang masih tersisa. Wajahnya terlihat lelah. Sudah berhari-hari ia hampir tidak tidur dengan tenang. Pikiran tentang perusahaan, hutang, dan masa depan terus berputar di kepalanya. Dari arah kamar, Vanessa Kirana keluar dengan langkah cepat. Penampilannya masih tetap rapi seperti biasa, tetapi ekspresinya terlihat berbeda dari sebelumnya. Ia berdiri di tengah ruang tamu sambil menyilangkan tangan. "Jadi ini semua benar," katanya dengan nada dingin. Arka mengangkat pandangannya. "Apa maksudmu?" "Berita tentang perusahaanmu," jawab Vanessa. "Semua orang membicarakannya. Mereka bilang perusahaan itu benar-benar bangkrut." Arka terdiam sejenak. Ia tahu cepat atau lambat Vanessa akan mengetahui semuanya. "Ya," katanya akhirnya dengan suara pelan. "Situasinya memang sangat buruk." Vanessa menghela napas panjang dengan ekspresi kesal. "Aku tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi." Arka menutup laptopnya perlahan. "Ada masalah dengan partner bisnisku. Banyak aset perusahaan dipindahkan tanpa sepengetahuanku." Namun Vanessa tampak tidak tertarik dengan penjelasan itu. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu dengan gelisah. "Kamu selalu bilang semuanya terkendali," katanya. "Kamu selalu bilang perusahaanmu kuat." "Aku juga tidak menyangka hal ini akan terjadi," jawab Arka jujur. Vanessa berhenti berjalan. Ia menatap Arka dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Tatapan yang penuh kekecewaan. "Kamu terlalu percaya pada orang lain," katanya tajam. "Dan sekarang kita harus menanggung akibatnya." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang perlahan menusuk hati Arka. Selama ini Vanessa selalu menikmati semua kemewahan yang datang dari kerja kerasnya. Namun sekarang, ketika semuanya runtuh, nada bicaranya berubah menjadi penuh tuduhan. Arka mencoba tetap tenang. "Aku sedang berusaha memperbaiki semuanya," katanya. "Aku masih mencari cara untuk bangkit lagi." Vanessa tertawa kecil, tetapi tidak ada kehangatan dalam tawanya. "Bangkit lagi," katanya. "Arka, kamu tahu berapa banyak hutang yang kamu miliki sekarang?" Arka tidak menjawab. Ia sudah mengetahui angka itu, dan angka tersebut memang sangat besar. Vanessa menggelengkan kepala. "Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah seperti ini." Arka menatap istrinya. "Ini bukan hanya tentangmu," katanya pelan.
Aku juga kehilangan semuanya. Namun Vanessa tidak terlihat bersimpati. Baginya, kehidupan yang ia jalani selama ini adalah kehidupan penuh kemewahan. Dan sekarang kemewahan itu perlahan menghilang. Vanessa mengambil tasnya dari meja. Aku akan keluar sebentar, katanya singkat. Arka hanya mengangguk. Ketika pintu penthouse tertutup, Arka tetap duduk di sofa tanpa bergerak. Ia mulai merasakan sesuatu yang lebih menyakitkan daripada kehilangan perusahaan. Hubungannya dengan Vanessa perlahan berubah. Wanita yang dulu selalu tersenyum di sampingnya kini mulai terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Dan di dalam hatinya, Arka mulai menyadari bahwa kebangkrutan ini tidak hanya menghancurkan bisnisnya, tetapi juga perlahan menghancurkan pernikahannya. Perpisahan menyakitkan. Beberapa hari setelah kebangkrutan perusahaan Arka Mahendra menjadi berita di berbagai media bisnis, suasana di penthouse mereka semakin terasa dingin dan asing. Dulu, tempat itu selalu dipenuhi dengan suara tawa, percakapan ringan, dan rencana-rencana masa depan. Namun sekarang, yang tersisa hanyalah kesunyian dan jarak yang semakin terasa di antara Arka dan Vanessa. Pagi itu, Arka sedang duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang sudah hampir dingin. Matanya menatap kosong ke arah jendela besar yang memperlihatkan langit kota yang sedikit mendung. Semalaman ia hampir tidak tidur. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai masalah yang datang bertubi-tubi. Hutang perusahaan, aset yang disita, dan masa depan yang kini terasa begitu tidak pasti. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari arah kamar. Vanessa keluar sambil membawa sebuah koper besar. Arka langsung menoleh. "Vanessa, kamu mau pergi?" tanyanya dengan suara pelan. Vanessa tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke ruang tamu lalu meletakkan koper itu di dekat pintu. Ekspresinya terlihat tegas, seolah sudah memikirkan keputusan ini dengan matang. "Aku tidak bisa terus tinggal di sini," katanya akhirnya. Arka berdiri dari kursinya. "Apa maksudmu?" Vanessa menatap Arka tanpa ragu. "Aku sudah mengajukan perceraian." Kalimat itu terasa seperti menghentikan waktu di ruangan itu. Arka terdiam. Ia mencoba mencerna kata-kata yang baru saja ia dengar. "Perceraian," ulangnya perlahan. Vanessa mengangguk. "Aku tidak ingin hidup seperti ini, Arka," katanya dengan nada datar. "Semua sudah berubah. Hidup kita sudah tidak sama lagi." Arka menatapnya dengan tatapan yang penuh luka. "Jadi kamu pergi hanya karena aku bangkrut?" Vanessa menghela napas. "Bukan hanya itu," katanya. "Aku tidak ingin menjalani hidup penuh kesulitan." Kata-kata itu terasa sangat jelas. Tidak ada lagi usaha untuk menyembunyikan alasan sebenarnya. Vanessa tidak ingin hidup tanpa kemewahan. Arka berjalan mendekat beberapa langkah. "Kita pernah berjanji untuk melewati semuanya bersama," katanya pelan. Namun Vanessa hanya menggelengkan kepala. Itu sebelum semuanya berubah. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang terasa berat. Arka menyadari bahwa keputusan Vanessa sudah tidak bisa diubah lagi. Wanita yang dulu berdiri di sampingnya saat ia berada di puncak kesuksesan kini memilih pergi ketika ia berada di titik terendah dalam hidupnya. Vanessa mengambil koper itu dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak. "Aku harap kamu bisa menemukan cara untuk memperbaiki hidupmu," katanya singkat. Lalu tanpa menunggu jawaban, ia membuka pintu dan pergi. Pintu penthouse tertutup perlahan. Arka tetap berdiri di tempatnya. Ruangan besar yang dulu terasa hangat kini terasa sangat kosong. Ia tidak hanya kehilangan perusahaan dan kekayaannya. Pada hari itu, Arka juga kehilangan seseorang yang dulu ia anggap akan selalu berada di sisinya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua masalah ini dimulai, Arka benar-benar merasa sendirian. Hidup sendiri. Beberapa minggu setelah perceraian dengan Vanessa, kehidupan Arka Mahendra berubah sepenuhnya. Penthouse mewah yang dulu menjadi simbol kesuksesannya kini sudah bukan miliknya lagi.
Banyak aset pribadi Arka harus dijual untuk menutupi sebagian hutang yang masih tersisa dari kebangkrutan perusahaannya. Mobil sport mahal yang dulu sering ia gunakan untuk pergi ke kantor juga telah dijual. Jam tangan mewah, koleksi barang mahal, bahkan sebagian besar perabot rumahnya kini sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah sebuah rumah kecil di pinggir kota. Rumah itu sebenarnya sudah lama ia miliki, tetapi dulu hanya dianggap sebagai properti investasi. Bangunannya sederhana, dengan halaman kecil di depan dan pagar besi yang sudah mulai berkarat. Pagi itu, Arka berdiri di depan rumah tersebut sambil membawa sebuah koper dan beberapa kotak barang. Ia menatap rumah itu sejenak. Angin pagi berhembus pelan, membawa suasana yang jauh berbeda dari kehidupan mewah yang dulu ia jalani. Dengan langkah perlahan, Arka membuka pintu rumah itu. Bagian dalamnya kosong dan sederhana. Dindingnya polos, lantainya hanya dilapisi keramik lama, dan hampir tidak ada perabot di dalamnya. Arka meletakkan koper di lantai. Suasana rumah itu terasa sangat sunyi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama hidup di tengah kemewahan, Arka kini harus memulai hidup yang jauh lebih sederhana. Ia berjalan menuju jendela kecil di ruang tamu lalu membukanya. Cahaya matahari pagi masuk ke dalam ruangan, menerangi lantai yang masih kosong. Arka menghela napas panjang. Dulu, kehidupannya selalu dipenuhi oleh orang-orang yang ingin berada di sekitarnya. Teman-teman bisnis, kenalan sosial, bahkan orang-orang yang selalu memujinya karena kesuksesan yang ia miliki. Namun sejak kabar kebangkrutan menyebar, semuanya berubah. Teleponnya yang dulu selalu berbunyi hampir setiap jam kini hampir tidak pernah berdering lagi. Pesan-pesan dari orang yang dulu sering mengundangnya ke berbagai acara mewah juga sudah tidak pernah datang. Bahkan beberapa teman dekatnya perlahan menghilang tanpa kabar. Arka duduk di lantai ruang tamu yang kosong. Ia mengambil ponselnya dari saku. Daftar kontak yang dulu terasa begitu ramai kini terlihat sangat sunyi. Ia sempat berpikir untuk menghubungi beberapa orang yang dulu sering bekerja sama dengannya. Namun setelah beberapa detik menatap layar, Arka mengunci kembali ponselnya. Ia sudah mengerti satu hal. Banyak orang yang dulu berada di sekitarnya ternyata hanya datang karena kesuksesan yang ia miliki. Ketika kesuksesan itu hilang, mereka pun ikut menghilang. Arka bersandar di dinding sambil menatap langit-langit rumah yang sederhana itu. Meski hidupnya kini jauh lebih sulit, ada satu hal yang mulai ia sadari. Semua yang terjadi telah memperlihatkan siapa yang benar-benar tulus dalam hidupnya. Dan siapa yang hanya datang ketika segalanya terlihat indah. Namun Arka tidak tahu bahwa di rumah sederhana itu, ia akan segera bertemu dengan seseorang yang akan mengubah jalan hidupnya secara perlahan. Kehadiran Laila. Hari-hari pertama Arka Mahendra di rumah kecil itu terasa sangat sunyi. Tanpa aktivitas kantor, tanpa rapat penting, dan tanpa suara notifikasi yang dulu hampir tidak pernah berhenti dari ponselnya. Kini kehidupannya berjalan jauh lebih lambat. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela ruang tamu yang sederhana. Arka sedang duduk di kursi kayu lama sambil memandangi halaman kecil di depan rumah. Beberapa kardus berisi barang-barangnya masih belum sempat ia rapikan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di pintu. Arka sedikit terkejut. Ia jarang menerima tamu sejak pindah ke rumah itu. Dengan langkah perlahan, Arka berjalan menuju pintu dan membukanya. Di depan rumah berdiri seorang gadis muda berkerudung. Ia mengenakan pakaian sederhana dengan wajah yang terlihat ramah namun sedikit gugup. Gadis itu tampak berusia sekitar 25 tahun. Ketika pintu terbuka, ia langsung menundukkan kepala dengan sopan. "Maaf, apakah ini rumah Pak Arka Mahendra?" tanyanya pelan. Arka mengangguk sedikit bingung. "Iya, ada apa?" Gadis itu memegang tas kecil di tangannya. "Nama saya Laila Nadhira," katanya dengan suara lembut. "Saya biasanya bekerja membantu mengurus rumah ini." Arka sedikit terdiam. "Bekerja di sini?" Laila mengangguk. "Iya. Sebelumnya saya membantu merawat rumah ini ketika masih jarang ditempati."
Pemilik lama meminta saya sesekali datang untuk membersihkannya. Arka baru teringat bahwa rumah ini memang dulu sering diurus oleh seseorang yang disewa untuk membersihkan dan merawatnya. Namun ia sendiri tidak pernah benar-benar mengenal orang tersebut. Laila berdiri dengan sikap sopan di depan pintu. Kalau Bapak sudah tinggal di sini sekarang, saya hanya ingin memastikan apakah saya masih perlu datang untuk membersihkan rumah. Arka menatap gadis itu sejenak. Penampilannya sangat sederhana, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda dari sikapnya. Tatapan matanya terlihat tenang dan tulus. Arka sempat ragu. Kondisi keuangannya sekarang jauh berbeda dari dulu. Bahkan ia harus berhati-hati dengan setiap pengeluaran yang ia miliki. Namun ketika ia melihat keadaan rumah yang masih berantakan, Arka akhirnya mengangguk. Kalau kamu tidak keberatan, kamu boleh membantu membersihkan rumah ini, katanya. Wajah Laila langsung terlihat sedikit lega. Terima kasih, jawabnya dengan senyum kecil. Arka mempersilakan Laila masuk. Begitu masuk ke dalam rumah, Laila langsung melihat kardus-kardus yang masih berserakan di ruang tamu. Ia tidak banyak bertanya. Dengan tenang ia mulai merapikan beberapa barang dan membuka jendela agar udara segar masuk ke dalam rumah. Arka memperhatikan dari kejauhan. Gerakan Laila terlihat cekatan namun tetap lembut. Ia bekerja dengan tenang tanpa banyak bicara. Beberapa menit kemudian, suasana rumah yang sebelumnya terasa kosong perlahan mulai berubah. Ada suara langkah kaki ringan, suara kain lap yang membersihkan meja, dan sesekali suara jendela yang dibuka. Hal-hal sederhana itu membuat rumah kecil itu terasa sedikit lebih hidup. Arka duduk kembali di kursinya sambil memperhatikan Laila yang sedang merapikan ruang tamu. Entah kenapa, kehadiran gadis itu membawa suasana yang berbeda di rumah yang selama ini terasa sunyi. Dan tanpa disadari oleh Arka, pertemuan sederhana di pagi hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam kehidupannya yang baru saja hancur. Kebaikan yang tulus. Beberapa hari setelah pertemuan pertama mereka, rumah kecil Arka Mahendra mulai terlihat jauh lebih rapi. Kardus-kardus yang sebelumnya berserakan kini sudah tersusun dengan baik. Lantai yang dulu berdebu kini terlihat bersih. Dan jendela-jendela rumah selalu terbuka setiap pagi sehingga cahaya matahari bisa masuk dengan hangat. Semua perubahan itu terjadi karena satu orang. Laila Nadira. Setiap pagi, Laila datang dengan langkah tenang membawa tas kecil berisi peralatan sederhana. Ia selalu mengetuk pintu dengan sopan sebelum masuk. Lalu langsung mulai bekerja membersihkan rumah. Pagi itu, Arka sedang duduk di meja kecil di ruang tamu sambil melihat beberapa catatan lama tentang ide bisnis yang dulu sempat ia rancang. Pintu rumah terbuka pelan. Assalamualaikum. Suara lembut Laila terdengar. Waalaikumsalam, jawab Arka sambil menoleh. Laila masuk dengan senyum kecil di wajahnya. Seperti biasa, ia langsung mulai merapikan beberapa bagian rumah yang masih belum tertata dengan sempurna. Arka memperhatikan gadis itu beberapa saat sebelum akhirnya berbicara. Laila, panggilnya. Laila berhenti sejenak. Iya. Arka tampak sedikit ragu sebelum melanjutkan. Aku ingin bicara sesuatu. Laila mendekat dengan sikap tenang. Arka menarik napas pelan. Kondisi keuanganku sekarang tidak seperti dulu, katanya jujur. Aku mungkin tidak bisa membayarmu seperti sebelumnya. Ruangan itu menjadi sedikit sunyi. Arka sebenarnya sudah memikirkan hal itu sejak beberapa hari terakhir. Ia tidak ingin memanfaatkan kerja orang lain ketika dirinya sendiri sedang kesulitan. Namun Laila justru tersenyum kecil. Tidak apa-apa, katanya dengan suara lembut. Arka sedikit terkejut. Maksudmu? Laila menundukkan kepala sebentar sebelum menjawab. Saya tetap bisa membantu membersihkan rumah ini, katanya. Tidak harus dibayar penuh. Arka menatapnya dengan heran. Tapi kamu juga butuh penghasilan. Laila mengangguk pelan. Iya, tapi saya juga tidak ingin meninggalkan pekerjaan begitu saja. Ia melihat sekeliling rumah yang kini jauh lebih rapi dibandingkan hari pertama Arka datang.
Lagi pula rumah ini juga sudah seperti tempat yang saya kenal sejak lama, tambahnya. Arka terdiam. Ia tidak menyangka Laila akan berkata seperti itu. Di masa ketika hampir semua orang menjauh darinya karena ia tidak lagi memiliki kekayaan. Justru seorang gadis sederhana yang baru ia kenal menunjukkan kebaikan tanpa syarat. Laila kembali melanjutkan pekerjaannya. Ia membersihkan meja, menyapu lantai, lalu merapikan dapur kecil yang mulai terlihat lebih nyaman digunakan. Sesekali ia juga menyiapkan air minum atau kopi sederhana untuk Arka tanpa diminta. Arka memperhatikan semua itu dari kursinya. Gerakan Laila terlihat tulus, tidak dibuat-buat. Ia bekerja dengan tenang, tanpa pernah mengeluh atau menanyakan hal-hal yang membuat Arka merasa tidak nyaman. Rumah kecil yang dulu terasa sunyi kini perlahan mulai terasa lebih hangat. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kesulitan itu terjadi, Arka mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Kehangatan sederhana dari seseorang yang benar-benar tulus membantu tanpa mengharapkan apapun. Luka masa lalu. Hari-hari berlalu dengan suasana yang tenang di rumah kecil milik Arka Mahendra. Tidak ada lagi kesibukan rapat besar, panggilan investor, atau jadwal padat seperti dulu. Kehidupan Arka kini berjalan jauh lebih sederhana. Namun di balik ketenangan itu, pikirannya sering dipenuhi oleh kenangan masa lalu. Sore itu, langit terlihat mendung. Angin berhembus pelan melewati halaman kecil di depan rumah. Arka duduk sendirian di kursi kayu dekat jendela ruang tamu, menatap kosong ke arah jalan yang sepi. Di tangannya terdapat sebuah buku catatan lama. Buku itu berisi berbagai rencana bisnis, strategi perusahaan, dan ide-ide yang dulu ia tuliskan ketika perusahaannya masih berada di puncak kesuksesan. Arka membuka beberapa halaman. Setiap tulisan di dalamnya terasa seperti mengingatkan kembali semua hal yang telah hilang dari hidupnya. Perusahaan yang ia bangun dari nol. Tim yang dulu bekerja bersamanya. Dan kepercayaan yang ia berikan kepada orang yang ternyata mengkhianatinya. Arka menutup buku itu perlahan. Ia menghela napas panjang. Bagaimana semuanya bisa hancur begitu cepat? Gumamnya pelan. Dari arah dapur, Laila Nadhira yang sedang merapikan beberapa peralatan rumah tangga mendengar suara itu. Ia tidak langsung mendekat. Namun dari kejauhan, ia bisa melihat Arka yang duduk sendirian dengan wajah yang terlihat sangat lelah. Laila sudah sering melihat Arka seperti itu. Beberapa kali ia menemukan Arka duduk termenung di ruang tamu atau di halaman rumah, seolah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia tahu Arka sedang memikirkan masa lalu yang sulit dilupakan. Setelah selesai merapikan dapur, Laila berjalan mendekat dengan langkah pelan. Di tangannya ada 2 cangkir teh hangat. Ia meletakkan salah satu cangkir itu di meja kecil di depan Arka. Tehnya masih hangat, katanya lembut. Arka sedikit terkejut lalu menoleh. Terima kasih, jawabnya pelan. Laila duduk di kursi yang tidak jauh darinya. Beberapa detik mereka hanya duduk dalam keheningan. Angin dari jendela membawa udara sejuk ke dalam ruangan. Arka akhirnya berbicara lagi. Laila, katanya. Iya. Arka menatap cangkir teh di tangannya. Pernah tidak? Kamu merasa semua yang kamu bangun tiba-tiba hilang begitu saja? Laila terdiam sejenak sebelum menjawab. Saya pernah kehilangan banyak hal juga. Katanya perlahan. Arka menoleh sedikit. Laila tidak menjelaskan lebih jauh, tetapi suaranya terdengar tulus. Tapi hidup tidak berhenti hanya karena kita kehilangan sesuatu. Lanjutnya lembut. Arka tidak langsung menjawab. Kata-kata itu sederhana, tetapi terasa sangat dalam. Laila tersenyum kecil. Bapak masih punya kesempatan untuk memulai lagi, katanya. Tidak semua orang punya keberanian untuk bangkit setelah jatuh. Arka menatap Laila beberapa detik. Ia tidak menyangka gadis sederhana itu bisa mengatakan sesuatu yang begitu menenangkan. Biasanya orang-orang di sekitarnya dulu hanya berbicara tentang uang, kesuksesan, dan ambisi. Namun Laila berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih sederhana. Harapan. Arka menyesap sedikit teh hangat itu.
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikirannya terasa sedikit lebih ringan. Luka masa lalu memang belum hilang. Namun perlahan, kata-kata sederhana dari Laila mulai menyalakan kembali sesuatu yang hampir padam di dalam dirinya. Keyakinan bahwa hidupnya belum benar-benar berakhir. Percakapan tengah malam. Malam itu suasana di sekitar rumah kecil Arka Mahendra terasa sangat tenang. Jalan di depan rumah hampir tidak dilewati kendaraan. Hanya sesekali terdengar suara angin yang berhembus pelan melewati pepohonan. Di dalam rumah, lampu ruang tamu masih menyala redup. Arka duduk sendirian di meja kecil dengan laptop yang terbuka di depannya. Layar laptop menampilkan beberapa catatan lama yang berisi ide bisnis yang pernah ia tulis bertahun-tahun lalu. Namun sejak beberapa menit terakhir, Arka tidak benar-benar membaca apapun. Pikirannya melayang jauh. Ia memikirkan semua hal yang telah terjadi dalam hidupnya. Kesuksesan yang dulu terasa begitu besar. Lalu kejatuhan yang datang begitu cepat. Arka menutup laptopnya perlahan. Ia menghela napas panjang sambil menatap keluar jendela. Tiba-tiba terdengar suara langkah pelan dari arah dapur. Laila Nadira muncul sambil membawa 2 cangkir minuman hangat. "Bapak belum tidur?" tanyanya lembut. Arka sedikit tersenyum. Sepertinya sulit tidur malam ini. Laila meletakkan salah satu cangkir di meja. "Minum ini dulu," katanya. Arka menerima cangkir itu. "Terima kasih." Laila kemudian duduk di kursi yang tidak jauh darinya. Lampu ruang tamu yang redup membuat suasana terasa hangat dan tenang. Beberapa detik mereka hanya duduk dalam keheningan. Akhirnya Arka berbicara. "Laila," katanya pelan. "Iya." Arka menatap ke arah jendela sebelum melanjutkan. "Dulu aku punya banyak mimpi," katanya. "Aku ingin membangun perusahaan besar, menciptakan teknologi yang bisa mengubah banyak hal." Ia tersenyum tipis, tetapi ada kesedihan di balik senyuman itu. "Dan untuk sementara waktu, aku pikir aku sudah berhasil." Laila mendengarkan dengan tenang. "Lalu semuanya hilang," lanjut Arka. "Perusahaan, teman, bahkan pernikahanku." Ruangan itu kembali sunyi beberapa saat. Arka menatap cangkir minuman hangat di tangannya. "Kadang aku berpikir, mungkin semua mimpi itu memang tidak seharusnya terjadi." Laila menggeleng pelan. "Tidak," katanya lembut. Arka menoleh. "Maksudmu?" Laila menatapnya dengan tatapan tenang. "Menurut saya, mimpi tidak pernah salah," katanya. "Yang membuat kita jatuh biasanya bukan mimpinya, tetapi orang atau keadaan di sekitar kita." Arka terdiam. Kata-kata Laila terasa sederhana, tetapi menyentuh sesuatu di dalam hatinya. Laila melanjutkan dengan suara lembut. "Bapak memang kehilangan banyak hal," katanya. "Tapi Bapak juga sudah membuktikan bahwa Bapak mampu membangun sesuatu dari nol." Arka menatapnya. "Sekarang mungkin semuanya terasa gelap," lanjut Laila. "Tapi hidup tidak berhenti di sini." Angin malam masuk perlahan melalui jendela yang sedikit terbuka. Suasana terasa semakin tenang. Laila tersenyum kecil. "Kadang hidup memberi kita kesempatan kedua," katanya. "Dan kesempatan itu biasanya datang setelah kita jatuh." Arka tidak langsung menjawab. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kata-kata seseorang membuatnya kembali memikirkan kemungkinan yang selama ini ia abaikan. Kemungkinan untuk memulai lagi. Malam itu, percakapan mereka berlangsung cukup lama. Mereka berbicara tentang mimpi, kegagalan, dan harapan. Dan tanpa disadari oleh Arka, percakapan sederhana di tengah malam itu mulai menyalakan kembali keberanian yang hampir hilang dalam dirinya. Ide baru. Pagi itu udara terasa segar setelah hujan turun semalaman. Halaman kecil di depan rumah Arka Mahendra terlihat sedikit basah, sementara sinar matahari pagi perlahan mulai menembus awan tipis di langit. Di dalam rumah yang sederhana itu, Arka sudah duduk di meja kecil ruang tamu sejak pagi. Di depannya, sebuah laptop lama menyala dengan layar yang menampilkan dokumen kosong.
Laptop itu bukan perangkat canggih seperti yang dulu sering ia gunakan di kantornya. Bodinya sudah sedikit usang, dan kadang-kadang kipasnya mengeluarkan suara halus ketika bekerja terlalu lama. Namun bagi Arka, laptop itu kini menjadi satu-satunya alat yang ia miliki untuk memulai sesuatu kembali. Beberapa saat Arka hanya menatap layar kosong itu. Pikirannya masih dipenuhi oleh berbagai keraguan. Namun kata-kata Laila dari percakapan mereka malam sebelumnya terus teringat di benaknya. Bapak masih punya kesempatan untuk memulai lagi. Arka menarik napas pelan. Lalu perlahan ia mulai mengetik. Di layar laptop muncul beberapa kata pertama. Konsep platform teknologi baru. Arka mulai menuliskan ide yang sejak beberapa hari terakhir berputar di pikirannya. Sebuah sistem teknologi yang dapat membantu perusahaan kecil mengelola data dan operasional mereka dengan lebih mudah. Ide itu sebenarnya pernah ia pikirkan beberapa tahun lalu, tetapi saat itu perusahaannya sudah terlalu sibuk dengan proyek-proyek besar sehingga rencana itu tidak pernah benar-benar dikembangkan. Kini, dalam keadaan yang jauh lebih sederhana, Arka justru memiliki waktu untuk memikirkan semuanya dengan lebih tenang. Jari-jarinya bergerak semakin cepat di atas keyboard. Ia menulis tentang konsep produk, struktur sistem, hingga potensi pasar yang bisa dicapai oleh teknologi tersebut. Beberapa jam berlalu tanpa ia sadari. Di dapur, Laila Nadhira sedang menyiapkan sarapan sederhana. Ketika ia melihat Arka masih duduk di depan laptop dengan wajah serius, ia mendekat dengan langkah pelan. "Bapak belum sarapan?" tanyanya lembut. Arka sedikit terkejut lalu menoleh. Aku tidak sadar sudah selama ini di sini." Laila meletakkan piring kecil berisi roti dan secangkir kopi di meja. "Sarapan dulu," katanya dengan senyum kecil. Arka mengangguk. "Terima kasih." Namun sebelum mulai makan, ia memutar layar laptop sedikit ke arah Laila. "Aku sedang mencoba menyusun ide baru," katanya. Laila melihat layar itu dengan penuh rasa ingin tahu. Beberapa diagram dan catatan konsep terlihat di sana. Ini tentang teknologi untuk membantu perusahaan kecil mengelola bisnis mereka, jelas Arka. Laila mungkin tidak sepenuhnya memahami detail teknologi itu, tetapi ia bisa melihat sesuatu yang berbeda di wajah Arka. Semangat yang sempat hilang kini mulai terlihat kembali. "Itu terdengar seperti ide yang bagus," kata Laila. Arka tersenyum kecil. "Masih sangat awal. Bahkan belum ada investor atau tim." Laila menjawab dengan tenang. "Semua hal besar biasanya dimulai dari sesuatu yang kecil." Kata-kata itu membuat Arka terdiam sejenak. Ia kembali melihat layar laptopnya. Dokumen yang awalnya kosong kini sudah dipenuhi dengan berbagai ide dan rencana. Untuk pertama kalinya sejak semua kesulitan itu terjadi, Arka merasa pikirannya kembali hidup. Ia belum tahu apakah ide ini akan berhasil. Namun satu hal yang ia yakini, hari itu adalah langkah pertama menuju awal yang baru. Perjuangan awal. Hari-hari berikutnya di rumah kecil Arka Mahendra mulai dipenuhi oleh rutinitas yang berbeda. Jika sebelumnya Arka sering menghabiskan waktu dengan termenung memikirkan masa lalu, kini hampir setiap harinya ia duduk di depan laptop lamanya sejak pagi hingga larut malam. Dokumen-dokumen di layar laptopnya semakin bertambah. Diagram sistem, rancangan aplikasi, strategi pasar, hingga berbagai catatan kecil tentang fitur yang ingin ia kembangkan. Arka bekerja dengan fokus yang luar biasa. Kadang ia bahkan lupa waktu. Pagi itu, sinar matahari baru saja masuk melalui jendela ruang tamu. Arka sudah duduk di kursi kayu dengan mata tertuju pada layar laptop. Beberapa lembar kertas penuh coretan berserakan di meja. Ia sedang mencoba menyusun struktur utama dari sistem teknologi yang ingin ia bangun. Sesekali ia berhenti mengetik, lalu menuliskan sesuatu di kertas sebelum kembali menatap layar. Di dapur kecil rumah itu, Laila Nadhira memperhatikan dari kejauhan. Sudah beberapa hari ia melihat Arka bekerja tanpa banyak istirahat. Laila kemudian menyiapkan secangkir kopi hangat. Dengan langkah pelan, ia membawanya ke ruang tamu dan meletakkannya di meja.
Bapak sudah dari tadi di depan laptop, katanya lembut. Arka sedikit tersenyum tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Sepertinya aku terlalu terbawa dengan ide ini. Laila duduk sebentar di kursi di dekatnya. Kalau terlalu lelah juga tidak baik, katanya pelan. Arka akhirnya berhenti mengetik dan menatap kopi itu. Terima kasih. Ia menyesap kopi hangat itu perlahan. Aroma kopi sederhana itu terasa sangat menenangkan di tengah pikirannya yang penuh dengan berbagai rencana. Hari demi hari berlalu seperti itu. Arka bekerja siang dan malam untuk menyempurnakan konsep teknologi barunya. Kadang ia menghabiskan waktu hingga tengah malam hanya untuk memperbaiki satu bagian kecil dari sistem yang sedang ia rancang. Laptop tuanya bahkan beberapa kali hampir kehabisan daya karena terlalu lama digunakan. Namun Arka tidak pernah mengeluh. Semangat untuk bangkit kembali membuatnya terus bergerak maju. Di sisi lain, Laila selalu ada di rumah itu dengan cara yang sederhana. Ia menyiapkan kopi ketika Arka terlihat lelah. Ia mengingatkan Arka untuk makan ketika waktu sudah terlalu malam. Dan sesekali ia hanya duduk diam di ruang tamu sambil membaca atau merapikan rumah, memberikan suasana tenang agar Arka bisa bekerja dengan nyaman. Suatu malam, ketika jam sudah menunjukkan hampir tengah malam, Arka masih menatap layar laptopnya dengan wajah serius. Laila keluar dari dapur membawa secangkir minuman hangat lagi. Masih bekerja? Tanyanya. Arka mengangguk. Sedikit lagi aku ingin menyelesaikan bagian ini. Laila meletakkan cangkir itu di meja. Ia menatap layar laptop yang penuh dengan diagram dan kode. Meskipun ia tidak memahami semuanya, ia bisa melihat betapa kerasnya Arka berusaha. Bapak pasti bisa, katanya dengan suara lembut. Arka menoleh. Bisa apa? Bangkit lagi. Arka terdiam beberapa detik. Kata-kata sederhana itu kembali membuatnya merasa lebih kuat. Ia tersenyum kecil sebelum kembali menatap layar laptopnya. Di rumah kecil yang sederhana itu, perjuangan baru sedang dimulai. Dan meskipun jalan yang harus ditempuh masih panjang, Arka tidak lagi berjalan sendirian. Pertemuan tak terduga. Beberapa minggu telah berlalu sejak Arka Mahendra mulai mengembangkan ide teknologi barunya. Hari-harinya dipenuhi dengan pekerjaan, catatan konsep, dan berbagai percobaan sistem yang ia buat melalui laptop lamanya. Meski bekerja keras, Arka tahu satu hal yang tidak bisa ia hindari. Ia membutuhkan modal. Tanpa dukungan dana dan jaringan bisnis, ide yang ia kembangkan akan sulit berkembang menjadi perusahaan yang nyata. Pagi itu, Arka memutuskan untuk keluar rumah setelah sekian lama hampir selalu bekerja dari rumah kecilnya. Ia mengenakan kemeja sederhana dan membawa tas berisi laptop serta beberapa dokumen rencana bisnis. Langkahnya membawanya menuju sebuah kafe kecil di pusat kota. Tempat itu tidak terlalu mewah, tetapi cukup tenang untuk bekerja dan bertemu orang. Arka memilih duduk di sudut ruangan dekat jendela. Ia membuka laptopnya lalu mulai memperbaiki beberapa bagian dari presentasi rencana bisnis yang telah ia susun selama beberapa minggu terakhir. Beberapa pelanggan lain tampak sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Suasana kafe terasa nyaman dan tenang. Ketika Arka sedang fokus menatap layar laptopnya, seseorang tiba-tiba berhenti di depan mejanya. Arka Mahendra. Arka mengangkat kepalanya. Seorang pria muda berdiri di sana dengan penampilan rapi dan ekspresi sedikit terkejut. Arka mencoba mengingat wajah itu. Dimas? Katanya akhirnya. Pria itu tersenyum lebar. Sudah lama sekali. Namanya Dimas Alvaro, seorang pengusaha muda yang pernah beberapa kali bertemu dengan Arka dalam acara teknologi beberapa tahun lalu. Saat itu, perusahaan Arka sedang berada di puncak kesuksesan, dan Dimas masih dikenal sebagai investor muda yang mulai membangun reputasi di dunia startup. Dimas menarik kursi di depan Arka. Aku tidak menyangka bertemu kamu di sini, katanya. Arka tersenyum kecil. Dunia memang kecil. Beberapa menit mereka berbicara ringan tentang kabar masing-masing. Namun Dimas akhirnya melihat layar laptop Arka yang masih terbuka.
Di sana terlihat beberapa diagram sistem dan konsep bisnis. Kamu sedang mengerjakan sesuatu? Tanya Dimas dengan rasa ingin tahu. Arka sedikit ragu sebelum menjawab. Ya, ide teknologi baru. Dimas terlihat tertarik. Boleh aku lihat? Arka memutar laptopnya sedikit. Ia menjelaskan secara singkat konsep platform teknologi yang sedang ia rancang. Sebuah sistem digital yang dapat membantu perusahaan kecil dan menengah mengelola operasional mereka dengan lebih efisien. Dimas mendengarkan dengan sangat serius. Sesekali ia mengangguk pelan. Setelah beberapa menit, Dimas bersandar di kursinya sambil tersenyum. Ini ide yang menarik, katanya. Arka menatapnya sedikit heran. Benarkah? Dimas mengangguk. Kamu tahu, aku sudah melihat banyak startup teknologi, katanya. Tapi konsep yang kamu buat ini punya potensi besar. Arka terdiam beberapa saat. Sudah lama ia tidak mendengar seseorang berbicara tentang idenya dengan antusias seperti itu. Dimas kemudian menatap Arka dengan lebih serius. Kalau kamu serius ingin mengembangkan ini, katanya, mungkin kita bisa bekerja sama. Arka mengerutkan alis. Bekerja sama. Dimas tersenyum tipis. Aku tertarik untuk berinvestasi. Kalimat itu membuat Arka sedikit terdiam. Ia tidak menyangka pertemuan sederhana di sebuah kafe bisa membawa peluang seperti ini. Namun di dalam hatinya, Arka mulai merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Harapan. Dan mungkin, pertemuan tak terduga itu akan menjadi langkah penting dalam perjalanan barunya untuk bangkit kembali. Kesempatan kedua. Percakapan Arka Mahendra dengan Dimas Alvaro di kafe kecil itu berlanjut jauh lebih lama dari yang mereka rencanakan. Awalnya hanya pertemuan singkat karena kebetulan bertemu, tetapi semakin lama mereka berbicara, suasana diskusi berubah menjadi pembicaraan serius tentang bisnis. Arka menjelaskan lebih dalam tentang ide teknologi yang sedang ia kembangkan. Ia membuka beberapa dokumen di laptopnya, memperlihatkan rancangan sistem, potensi pasar, hingga strategi pengembangan produk. Dimas mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali ia mengajukan pertanyaan yang cukup tajam, seperti seorang investor yang benar-benar memahami dunia startup. Target pasarmu siapa? Tanya Dimas. Perusahaan kecil dan menengah, jawab Arka. Banyak dari mereka masih kesulitan mengelola data operasional dengan sistem yang sederhana dan terintegrasi. Dimas mengangguk pelan. Dan kamu yakin sistem ini bisa membantu mereka? Arka menatap layar laptopnya sebelum menjawab. Aku sudah memikirkan konsep ini cukup lama. Sekarang aku hanya perlu waktu dan kesempatan untuk mengembangkannya dengan benar. Beberapa detik suasana menjadi hening. Dimas bersandar di kursinya sambil memandang Arka dengan ekspresi serius. Aku tahu apa yang terjadi dengan perusahaan lamamu, katanya akhirnya. Arka tidak terkejut mendengarnya. Dunia bisnis memang tidak pernah kekurangan berita. Ya, jawab Arka singkat. Namun Dimas tidak terlihat menghakimi. Semua pengusaha besar pernah jatuh, katanya tenang. Yang membedakan mereka adalah apakah mereka berani bangkit lagi atau tidak. Arka tidak langsung menjawab. Namun kata-kata itu terasa sangat mirip dengan apa yang pernah dikatakan Laila kepadanya. Dimas kemudian mengeluarkan tablet dari tasnya. Aku tidak akan memberi investasi besar sekarang, katanya. Tapi aku bisa memberikan modal awal untuk memulai. Arka sedikit terkejut. Maksudmu? Dimas menatapnya dengan senyum tipis. Anggap saja ini kesempatan kedua. Arka terdiam beberapa saat. Kenapa kamu mau mengambil risiko itu? Tanyanya akhirnya. Dimas tertawa kecil. Karena aku pernah melihat bagaimana kamu membangun perusahaan dari nol, katanya. Dan aku tahu kamu punya kemampuan untuk melakukannya lagi. Kata-kata itu membuat Arka merasa sesuatu di dalam dirinya kembali hidup. Selama ini banyak orang hanya melihat kegagalannya. Namun Dimas justru melihat potensi yang masih ia miliki. Modal ini mungkin tidak besar, lanjut Dimas.
Tapi cukup untuk memulai sebuah startup kecil. Arka menarik napas pelan. Ia tahu ini bukan jaminan kesuksesan. Namun ini adalah kesempatan. Kesempatan yang mungkin tidak akan datang dua kali. Akhirnya Arka mengangguk. Aku akan menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Dimas tersenyum puas. Bagus. Ia kemudian mengulurkan tangannya. Selamat datang di awal perjalanan baru. Arka menjabat tangan itu dengan kuat. Di dalam kafe kecil yang sederhana itu, sebuah keputusan penting telah dibuat. Sebuah startup baru akan lahir. Dan bagi Arka Mahendra, kesempatan kedua untuk bangkit akhirnya benar-benar dimulai. Kerja tanpa henti. Setelah pertemuannya dengan Dimas Alvaro, kehidupan Arka Mahendra kembali berubah. Kali ini bukan karena kejatuhan, tetapi karena kesempatan baru yang akhirnya datang. Modal awal yang diberikan Dimas memang tidak besar, tetapi cukup untuk memulai sesuatu yang nyata. Arka menggunakan dana itu dengan sangat hati-hati. Ia membeli beberapa perangkat kerja yang benar-benar diperlukan, memperbaiki laptop lamanya, serta menyewa server sederhana untuk mulai membangun sistem teknologi yang telah lama ia rancang. Namun sebagian besar pekerjaannya tetap dilakukan dari rumah kecilnya. Setiap hari Arka bangun lebih pagi dari biasanya. Ketika matahari baru saja terbit, ia sudah duduk di meja kerja kecil di ruang tamu dengan laptop yang menyala di depannya. Di layar laptop, baris demi baris kode mulai memenuhi sistem yang sedang ia bangun. Kadang ia menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk memperbaiki satu bagian kecil dari program yang tidak berjalan sempurna. Namun Arka tidak pernah berhenti. Siang hari berlalu dengan cepat. Kertas-kertas penuh catatan semakin menumpuk di meja. Diagram sistem yang ia gambar sendiri ditempel di dinding dekat meja kerjanya. Rumah kecil itu perlahan berubah menjadi tempat kerja sederhana bagi startup yang bahkan belum memiliki nama resmi. Laila Nadhira yang setiap hari datang membantu mengurus rumah sering melihat Arka bekerja tanpa henti. Pagi itu, ketika ia masuk rumah, Arka sudah duduk di depan laptop dengan mata yang sangat fokus. "Bapak belum sarapan?" tanya Laila lembut. Arka baru menyadari kehadirannya. "Oh, sepertinya aku lupa." Laila tersenyum kecil. Ia kemudian menuju dapur untuk menyiapkan sarapan sederhana. Beberapa menit kemudian ia kembali dengan sepiring makanan dan secangkir kopi hangat. "Kalau bekerja terlalu keras tanpa makan, nanti malah sakit," katanya pelan. Arka menerima kopi itu dengan senyum tipis. "Terima kasih, Laila." Hari-hari seperti itu terus berulang. Arka bekerja dari pagi hingga malam. Kadang ketika malam sudah sangat larut, lampu ruang tamu masih menyala dan suara ketikan keyboard masih terdengar. Namun perlahan, hasil kerja kerasnya mulai terlihat. Versi pertama dari sistem teknologi yang ia bangun akhirnya mulai berjalan. Meskipun masih sederhana, sistem itu sudah mampu menjalankan fungsi dasar yang ia rancang sejak awal. Suatu malam, Arka menatap layar laptopnya dengan perasaan lega. Program yang ia kerjakan selama berminggu-minggu akhirnya berhasil berjalan tanpa kesalahan. Ia bersandar di kursinya sambil menghela napas panjang. Pada saat itu, Laila muncul dari dapur dengan membawa secangkir minuman hangat. "Masih bekerja?" tanyanya. Arka tersenyum. "Sepertinya hari ini ada sedikit kemajuan." Laila terlihat ikut senang. "Itu kabar baik." Arka menatap layar laptopnya lagi. Meskipun perjalanan yang harus ia tempuh masih sangat panjang, ia tahu bahwa setiap langkah kecil yang ia lakukan sekarang adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Startup barunya memang masih sangat kecil. Belum ada kantor besar. Belum ada banyak karyawan. Namun semangat Arka untuk membangunnya kembali jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan di rumah sederhana itu, kerja tanpa henti terus menjadi awal dari kebangkitan yang perlahan mulai terbentuk. Dukungan Laila. Perjalanan membangun startup baru tidak pernah semudah yang terlihat dalam rencana. Arka Mahendra mulai merasakan hal itu dengan jelas. Beberapa minggu pertama memang dipenuhi semangat dan harapan.
Sistem teknologi yang ia kembangkan mulai berjalan, beberapa fitur dasar sudah selesai dibuat, dan konsep platform yang ia bayangkan perlahan mulai terbentuk. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin banyak pula masalah yang muncul. Suatu sore, langit di luar rumah terlihat mendung. Hujan turun perlahan, menciptakan suara rintik yang lembut di atap rumah kecil itu. Di ruang tamu, Arka duduk di depan laptop dengan wajah yang terlihat sangat lelah. Sejak pagi ia mencoba memperbaiki sebuah kesalahan pada sistem yang terus muncul. Setiap kali ia merasa sudah menemukan solusinya, masalah lain justru muncul kembali. Arka mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Kenapa tidak berhasil? Gumamnya pelan. Beberapa jam berlalu, tetapi masalah itu tetap belum terselesaikan. Akhirnya Arka menutup laptopnya dengan pelan. Ia bersandar di kursi sambil menatap langit-langit rumah. Untuk pertama kalinya sejak memulai proyek ini, rasa putus asa mulai muncul kembali. Di dapur, Laila Nadira mendengar suara laptop yang tertutup. Ia berjalan menuju ruang tamu dan melihat Arka yang sedang duduk diam dengan ekspresi sangat lelah. Laila tidak langsung bertanya. Ia hanya masuk ke dapur sebentar, lalu kembali dengan secangkir minuman hangat. Ia meletakkan cangkir itu di meja. "Minum dulu," katanya lembut. Arka membuka matanya lalu menatap cangkir itu. "Terima kasih." Ia meminum sedikit minuman hangat itu, tetapi wajahnya masih terlihat murung. Laila duduk di kursi yang tidak jauh darinya. "Sepertinya hari ini berat," katanya pelan. Arka tersenyum lemah. Lebih dari sekadar berat. Ia menatap laptop yang tertutup di depannya. "Kadang aku berpikir, mungkin aku terlalu percaya diri mencoba memulai semuanya lagi." Laila menggeleng perlahan. "Kenapa Bapak berkata seperti itu?" Arka menghela napas panjang. "Karena membangun sesuatu dari nol ternyata jauh lebih sulit dari yang aku ingat." Ruangan itu menjadi hening beberapa saat. Hujan di luar masih turun pelan. Laila menatap Arka dengan penuh ketenangan. "Bapak tahu," katanya lembut. "Setiap hari saya melihat Bapak bekerja sejak pagi sampai malam." Arka menoleh sedikit. "Saya tidak terlalu mengerti tentang teknologi," lanjut Laila. "Tapi saya tahu satu hal." "Apa itu?" "Orang yang bekerja sekeras itu biasanya tidak berhenti di tengah jalan." Arka terdiam. Kata-kata itu sederhana, tetapi terasa sangat tulus. Laila tersenyum kecil. "Kalau hari ini terasa sulit, mungkin Bapak hanya perlu istirahat sebentar," katanya. "Besok Bapak bisa mencoba lagi." Arka menatap gadis itu beberapa detik. Entah kenapa, setiap kali ia hampir kehilangan semangat, Laila selalu mengatakan sesuatu yang membuatnya kembali berpikir. Arka akhirnya membuka laptopnya kembali. "Baiklah," katanya dengan napas lebih tenang. "Aku akan mencoba sekali lagi." Laila berdiri sambil tersenyum. "Itu lebih baik." Ia kemudian kembali ke dapur, membiarkan Arka melanjutkan pekerjaannya. Di ruangan kecil itu, suara ketikan keyboard kembali terdengar. Dan sekali lagi, dukungan sederhana dari Laila membuat Arka menemukan kekuatan untuk terus melangkah maju. Perusahaan mulai tumbuh. Beberapa bulan telah berlalu sejak Arka Mahendra memulai startup barunya dari rumah kecilnya. Apa yang awalnya hanya sebuah ide di laptop lama kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang nyata. Sistem teknologi yang ia kembangkan akhirnya mencapai tahap yang cukup stabil. Platform digital itu mulai bisa digunakan oleh beberapa perusahaan kecil yang bersedia mencoba versi awalnya. Awalnya hanya satu perusahaan yang menggunakan sistem tersebut. Kemudian 2. Lalu 3. Arka bekerja tanpa henti untuk memperbaiki setiap kekurangan yang ditemukan oleh pengguna pertama sistemnya. Setiap masukan ia catat dengan teliti. Lalu ia gunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan fitur yang lebih baik. Suatu sore, Arka sedang duduk di depan laptop ketika notifikasi email muncul di layar. Ia membuka pesan itu dengan rasa penasaran. Email tersebut berasal dari sebuah perusahaan investasi teknologi yang cukup dikenal di dunia startup.
Arka membaca isinya dengan serius. Perusahaan itu mengatakan bahwa mereka tertarik dengan platform yang sedang ia kembangkan dan ingin mengetahui lebih jauh tentang potensi bisnisnya. Arka mengerutkan alisnya sejenak. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang ia baca. Selama beberapa bulan terakhir, ia hanya fokus membangun produk tanpa terlalu memikirkan bagaimana orang luar akan melihatnya. Namun ternyata, platform kecil yang ia bangun dari rumah sederhana itu mulai menarik perhatian. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Pesan dari Dimas Alvaro muncul di layar. Sepertinya produkmu mulai dilirik banyak orang. Arka langsung menelponnya. Bagaimana kamu tahu? Tanya Arka. Dimas tertawa kecil di seberang telepon. Beberapa investor mulai membicarakan platform teknologi baru yang muncul di pasar, katanya. Dan mereka cukup penasaran dengan siapa yang membuatnya. Arka terdiam beberapa detik. Ia menatap layar laptopnya yang menampilkan dashboard sistem yang ia bangun sendiri selama berbulan-bulan. Aku tidak menyangka akan secepat ini, katanya pelan. Dimas menjawab dengan nada yakin. Produk yang bagus selalu menemukan jalannya sendiri. Sore itu, Laila Nadira datang membawa 2 cangkir kopi ke ruang tamu. Ia melihat Arka sedang tersenyum kecil di depan laptopnya. Sudah lama ia tidak melihat ekspresi seperti itu. Ada kabar baik? Tanya Laila. Arka mengangguk. Sepertinya platform ini mulai menarik perhatian investor. Laila terlihat ikut senang. Itu berarti kerja keras Bapak mulai terlihat hasilnya. Arka menatap layar laptopnya sekali lagi. Perjalanan startup ini masih sangat panjang. Masih banyak hal yang harus diperbaiki, dikembangkan, dan diperjuangkan. Namun satu hal mulai terlihat jelas. Perusahaan kecil yang lahir dari rumah sederhana itu kini mulai tumbuh. Dan untuk pertama kalinya, dunia luar mulai menyadari keberadaannya. Kesuksesan pertama. Waktu terus berjalan, dan kerja keras Arka Mahendra selama berbulan-bulan akhirnya mulai menunjukkan hasil yang nyata. Platform teknologi yang ia bangun dari rumah kecilnya kini tidak lagi hanya digunakan oleh beberapa perusahaan kecil. Semakin banyak bisnis yang mulai mencoba sistem tersebut karena kemudahan dan efisiensi yang ditawarkannya. Produk itu membantu banyak perusahaan mengelola data operasional, transaksi, dan laporan bisnis mereka dengan lebih sederhana dan terintegrasi. Awalnya Arka bahkan tidak berani berharap terlalu jauh. Namun suatu pagi, ketika ia membuka dashboard sistem di laptopnya, angka pengguna yang terdaftar di platform itu meningkat jauh lebih cepat dari biasanya. Arka mengerutkan kening. Ia memeriksa laporan sistem sekali lagi untuk memastikan bahwa data tersebut benar. Jumlah perusahaan yang menggunakan platformnya terus bertambah setiap hari. Bukan hanya dari kota tempat ia tinggal, tetapi juga dari berbagai daerah lain yang mulai mengetahui keberadaan teknologi tersebut melalui rekomendasi pengguna sebelumnya. Beberapa blog teknologi bahkan mulai menulis artikel tentang platform digital baru yang membantu banyak bisnis kecil berkembang. Sore itu, Arka menerima panggilan dari Dimas Alvaro. Selamat, kata Dimas begitu Arka mengangkat telepon. Selamat untuk apa? Tanya Arka sedikit bingung. Platformmu sudah mulai menjadi pembicaraan di dunia startup. Jawab Dimas. Banyak orang menganggapnya sebagai salah satu solusi digital paling praktis untuk perusahaan kecil. Arka tersenyum kecil. Sepertinya semuanya mulai berjalan. Namun kabar yang lebih mengejutkan datang beberapa hari kemudian. Saat Arka memeriksa laporan keuangan sistem pembayaran platform tersebut, ia melihat angka yang membuatnya terdiam beberapa saat. Pendapatan dari langganan pengguna sudah mencapai angka yang jauh lebih besar dari yang ia perkirakan. Platform yang awalnya hanya sebuah proyek sederhana kini mulai menghasilkan keuntungan yang nyata. Arka bersandar di kursinya sambil menghela napas panjang. Ia masih ingat dengan jelas bagaimana semuanya dimulai dari laptop lama di rumah kecilnya. Kini kerja keras itu mulai membuahkan hasil. Tak lama kemudian, Laila Nadira datang membawa 2 cangkir teh hangat seperti biasanya. Ia melihat Arka yang sedang menatap layar laptop dengan ekspresi berbeda.
Bapak terlihat senang hari ini, katanya. Arka memutar layar laptop sedikit ke arah Laila. Lihat ini, katanya. Laila melihat grafik yang terus naik di layar. Meski tidak sepenuhnya memahami angka-angka itu, ia bisa melihat bahwa sesuatu yang baik sedang terjadi. Ini laporan pendapatan platform, jelas Arka. Untuk pertama kalinya, kita benar-benar menghasilkan keuntungan. Laila tersenyum tulus. Berarti semua kerja keras Bapak tidak sia-sia. Arka menatap grafik di layar sekali lagi. Kesuksesan ini mungkin baru langkah pertama. Namun bagi Arka, momen itu terasa sangat berarti. Karena setelah semua kegagalan, kehilangan, dan kesulitan yang pernah ia alami, akhirnya ia membuktikan satu hal penting. Ia benar-benar mampu bangkit kembali. Masa lalu kembali. Kesuksesan startup Arka Mahendra mulai menyebar dengan cepat di dunia bisnis digital. Banyak media teknologi menulis tentang platform inovatif yang berhasil membantu perusahaan kecil berkembang dengan sistem yang sederhana dan efisien. Nama Arka yang dulu sempat tenggelam karena kebangkrutan kini kembali disebut-sebut. Beberapa investor bahkan mulai menunjukkan ketertarikan untuk bekerja sama dengan perusahaan barunya. Namun kesuksesan itu juga membawa sesuatu yang tidak Arka duga. Masa lalu yang pernah menghancurkan hidupnya perlahan mulai muncul kembali. Suatu siang, Arka sedang bekerja di ruang kantor kecil yang kini ia sewa untuk timnya. Laptop di depannya menampilkan berbagai laporan perkembangan perusahaan yang terus meningkat. Di tengah kesibukannya, ponselnya tiba-tiba bergetar. Sebuah nomor yang tidak dikenal muncul di layar. Awalnya Arka hampir mengabaikannya. Tetapi entah kenapa ia memutuskan untuk mengangkat telepon itu. Halo. Beberapa detik tidak ada suara di seberang. Lalu akhirnya seseorang berbicara. Arka, sudah lama kita tidak berbicara. Arka langsung mengenali suara itu. Wajahnya perlahan berubah serius. Randy Pratama. Nama yang selama ini hampir tidak pernah ia sebut lagi. Pria yang dulu ia percayai sepenuhnya sebagai sahabat sekaligus partner bisnis. Pria yang akhirnya mengkhianatinya dan menghancurkan perusahaan yang mereka bangun bersama. Ruangan itu terasa tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Ada apa kamu menghubungiku? Tanya Arka dengan nada tenang. Di seberang telepon, Randy terdengar menarik napas pelan. Aku melihat berita tentang perusahaan barumu, katanya. Sepertinya kamu sudah bangkit lagi. Arka tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap jendela kaca kantor kecilnya. Kalau hanya untuk mengatakan itu, kamu tidak perlu menelepon, katanya akhirnya. Randy terdiam beberapa saat. Aku ingin bertemu, katanya pelan. Kalimat itu membuat Arka sedikit mengerutkan kening. Untuk apa? Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan. Arka tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak mengandung kehangatan. Hal apa yang masih perlu dibicarakan setelah apa yang kamu lakukan? Suasana kembali hening. Randy akhirnya berkata dengan suara yang lebih serius. Arka, aku tahu aku membuat kesalahan besar. Arka menutup matanya sebentar. Bertahun-tahun lalu, kata-kata seperti itu mungkin akan membuatnya marah. Namun sekarang, perasaannya jauh lebih tenang. Kesalahan itu sudah menghancurkan hidupku dulu, kata Arka pelan. Randy tidak langsung menjawab. Aku hanya ingin kesempatan untuk menjelaskan, katanya. Arka menatap layar laptopnya. Perusahaan barunya sedang berkembang. Hidupnya perlahan kembali stabil. Dan di tengah semua itu, orang yang pernah menjatuhkannya kini kembali muncul. Aku tidak tahu apakah aku punya alasan untuk mendengarkanmu, kata Arka. Namun sebelum menutup telepon, ia menambahkan satu kalimat lagi. Tapi kita akan lihat nanti. Panggilan itu pun berakhir. Arka meletakkan ponselnya di meja. Ia tahu satu hal. Kesuksesan yang ia raih sekarang ternyata tidak hanya membawa peluang baru, tetapi juga membawa bayangan masa lalu yang belum sepenuhnya selesai. Balas dendam elegan.
Beberapa hari setelah panggilan telepon dari Randy Pratama, pikiran Arka Mahendra masih sering kembali pada masa lalu yang pernah menghancurkan hidupnya. Namun berbeda dengan dulu, kali ini Arka tidak merasakan kemarahan yang membakar. Yang ia rasakan justru ketenangan. Kesuksesan perusahaan barunya membuatnya melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Suatu pagi, Arka duduk di ruang rapat kecil kantornya bersama Dimas Alvaro. Di layar besar di depan mereka terpampang laporan tentang sebuah perusahaan teknologi yang sedang mengalami masalah finansial. Perusahaan itu tidak asing bagi Arka. Itulah perusahaan yang dulu digunakan Randy untuk memindahkan sebagian besar aset dari perusahaan lama mereka. Perusahaan yang menjadi alat pengkhianatan besar dalam hidupnya. Kini, keadaan perusahaan itu jauh berbeda. Manajemennya kacau. Produk mereka tertinggal dari kompetitor, dan utang perusahaan mulai menumpuk. Banyak investor yang mulai menarik diri. Perusahaan ini sedang mencari pembeli, kata Dimas sambil menatap laporan di layar. Arka memperhatikan setiap detail data yang ditampilkan. Harga saham perusahaan itu terus menurun. Nilainya bahkan tidak lagi mendekati kejayaannya dulu. Berapa nilai akuisisinya sekarang? Tanya Arka. Dimas menyebutkan angka yang cukup mengejutkan. Perusahaan yang dulu bernilai sangat besar kini bisa dibeli dengan harga yang jauh lebih rendah. Arka bersandar di kursinya sambil berpikir. Di kepalanya muncul sebuah keputusan yang sangat jelas. Aku ingin membeli perusahaan ini, katanya akhirnya. Dimas mengangkat alisnya. Kamu yakin? Arka mengangguk. Bukan untuk membalas dendam secara emosional, katanya tenang. Tapi karena perusahaan ini masih memiliki beberapa teknologi yang bisa kita kembangkan. Namun di balik alasan bisnis itu, Arka juga tahu ada makna lain di dalam keputusan tersebut. Beberapa minggu kemudian, proses negosiasi pun selesai. Perusahaan startup Arka secara resmi mengakuisisi perusahaan yang dulu dipakai Randy untuk menipunya. Berita itu dengan cepat menyebar di dunia bisnis. Banyak orang terkejut melihat bagaimana Arka tidak hanya bangkit dari kebangkrutan, tetapi juga berhasil mengambil alih perusahaan yang dulu menjadi simbol kejatuhannya. Suatu sore, Arka berdiri di depan jendela kantornya sambil memandang pemandangan kota. Ponselnya bergetar. Nama Randy Pratama muncul di layar. Arka menatap layar itu beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat telepon. Selamat, kata Randy dengan suara yang terdengar berat. Arka tidak mengatakan apa-apa. Aku melihat berita tentang akuisisi itu, lanjut Randy. Sepertinya kamu benar-benar sudah kembali. Arka menjawab dengan nada tenang. Ini hanya keputusan bisnis. Randy tertawa kecil, meskipun terdengar pahit. Mungkin bagi orang lain itu hanya bisnis, katanya. Tapi aku tahu ini lebih dari itu. Arka tetap tenang. Ia tidak merasa perlu menjelaskan apapun. Kadang hidup memberikan cara yang menarik untuk memperbaiki kesalahan masa lalu, kata Arka pelan. Di seberang telepon, Randy tidak menjawab. Beberapa detik kemudian panggilan itu berakhir. Arka menurunkan ponselnya. Ia tidak merasa puas karena balas dendam. Justru yang ia rasakan adalah sesuatu yang jauh lebih penting. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak lagi menjadi pria yang dulu dihancurkan oleh pengkhianatan. Kini ia adalah seseorang yang mampu bangkit, membangun kembali segalanya, dan menghadapi masa lalu dengan cara yang jauh lebih elegan. Kekayaan baru. Keputusan Arka Mahendra untuk mengakuisisi perusahaan lama yang dulu digunakan Randy Pratama ternyata menjadi langkah yang sangat strategis. Teknologi yang dimiliki perusahaan tersebut digabungkan dengan sistem yang telah dikembangkan oleh startup Arka. Tim pengembang bekerja siang dan malam untuk menyempurnakan integrasi kedua sistem itu. Hasilnya jauh melampaui perkiraan banyak orang. Platform teknologi milik Arka kini menjadi jauh lebih kuat, lebih stabil, dan mampu melayani perusahaan dalam skala yang lebih besar. Bukan hanya bisnis kecil, beberapa perusahaan menengah mulai tertarik menggunakan sistem tersebut. Jumlah pengguna meningkat sangat cepat. Dalam waktu yang relatif singkat,
Platform itu menjadi salah satu layanan digital yang paling diperhitungkan di pasar teknologi. Suatu pagi, Arka duduk di ruang rapat kantornya bersama Dimas Alvaro dan beberapa anggota tim inti perusahaan. Di layar besar terpampang laporan terbaru tentang perkembangan perusahaan. Grafik pertumbuhan pengguna terlihat melonjak tajam. Pendapatan perusahaan juga meningkat berkali-kali lipat dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Dimas tersenyum sambil menunjuk salah satu angka di laporan itu. Valuasi perusahaan kita sudah melewati angka yang cukup luar biasa, katanya. Arka menatap layar dengan serius. Angka yang tertera di sana menunjukkan sesuatu yang hampir tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Startup yang ia bangun dari rumah kecil kini dinilai bernilai triliunan rupiah oleh para investor. Beberapa perusahaan investasi besar bahkan mulai menawarkan pendanaan dalam jumlah sangat besar untuk ikut memiliki saham di perusahaan tersebut. Arka menarik napas pelan. Beberapa tahun lalu ia kehilangan hampir semua yang ia miliki. Kini kehidupannya berubah sekali lagi. Namun kali ini, kesuksesan itu terasa sangat berbeda. Ia tidak lagi melihat kekayaan sebagai simbol kemewahan semata. Bagi Arka, kekayaan baru ini adalah bukti dari perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Setelah rapat selesai, Arka kembali ke ruang kerjanya. Ia berdiri di depan jendela besar yang menghadap ke arah kota. Gedung-gedung tinggi terlihat berdiri megah di kejauhan. Ponselnya bergetar. Pesan dari Laila Nadira muncul di layar. Hari ini pulang agak malam. Arka tersenyum kecil. Ia mengetik balasan singkat. Sepertinya tidak terlalu malam. Beberapa menit kemudian ia kembali fokus pada pekerjaannya. Meski kini perusahaannya telah berkembang pesat dan nilainya mencapai triliunan rupiah, Arka tetap mempertahankan satu prinsip yang tidak pernah berubah. Ia tidak ingin melupakan masa ketika ia memulai semuanya dari nol. Dan jauh di dalam hatinya, Arka tahu bahwa kekayaan terbesar yang ia miliki sekarang bukan hanya perusahaan yang sukses, tetapi juga orang-orang yang tetap berada di sisinya ketika ia tidak memiliki apapun. Vanessa menyesal. Kesuksesan Arka Mahendra kini menjadi pembicaraan di banyak media bisnis dan teknologi. Perusahaan yang ia bangun dari nol berkembang begitu cepat hingga menjadi salah satu startup paling menjanjikan di industri digital. Nama Arka kembali dikenal, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Namun bersama dengan kesuksesan itu, seseorang dari masa lalunya kembali muncul. Vanessa Kirana. Suatu sore, setelah menyelesaikan rapat panjang dengan tim manajemen, Arka berjalan keluar dari gedung kantornya. Langit kota mulai berubah menjadi warna keemasan karena matahari yang perlahan tenggelam. Saat ia hendak menuju mobilnya, seseorang memanggil namanya. Arka. Suara itu membuat langkahnya berhenti. Arka menoleh. Di dekat pintu masuk gedung berdiri Vanessa. Penampilannya masih elegan seperti dulu. Ia mengenakan pakaian yang rapi dan tampak berusaha menjaga sikapnya tetap tenang. Namun ekspresi wajahnya terlihat berbeda dari terakhir kali Arka melihatnya. Tidak lagi penuh kesombongan seperti ketika ia meninggalkannya dulu. Arka menatapnya dengan tenang. Vanessa. Beberapa detik mereka hanya berdiri saling memandang. Aku melihat berita tentang perusahaanmu, kata Vanessa akhirnya. Sepertinya kamu benar-benar sudah bangkit. Nada suaranya terdengar lebih lembut dari yang pernah Arka dengar sebelumnya. Arka hanya mengangguk singkat. Itu hanya hasil dari kerja keras. Vanessa menunduk sebentar sebelum kembali menatapnya. Aku ingin berbicara denganmu. Arka tidak langsung menjawab. Ia masih ingat dengan sangat jelas hari ketika Vanessa meninggalkannya. Hari ketika semua orang menjauh setelah ia kehilangan kekayaannya. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Arka akhirnya. Vanessa terlihat ragu sejenak. Aku mungkin membuat keputusan yang salah waktu itu, katanya pelan. Kata-kata itu terdengar seperti pengakuan yang sulit baginya. Aku terlalu takut hidup dalam kesulitan, lanjutnya. Dan aku tidak cukup sabar untuk bertahan bersamamu. Arka menatapnya dengan ekspresi yang tetap tenang.
Vanessa kemudian berkata lagi dengan suara yang hampir bergetar. Aku menyesal. Angin sore berhembus pelan di sekitar mereka. Beberapa karyawan yang keluar dari gedung kantor lewat tanpa memperhatikan percakapan mereka. Arka akhirnya berbicara. Vanessa, katanya dengan nada yang sangat tenang. Hidup selalu tentang pilihan. Vanessa menatapnya penuh harap. Aku memilih meninggalkanmu ketika kamu jatuh, katanya pelan. Arka mengangguk. Dan sekarang kamu ingin kembali karena aku sudah bangkit. Vanessa tidak mampu menjawab. Keheningan di antara mereka terasa sangat jelas. Arka tidak menunjukkan kemarahan. Namun di matanya terlihat bahwa ia sudah berubah. Ia bukan lagi pria yang dulu bergantung pada orang lain untuk bertahan. Beberapa hal dalam hidup tidak bisa kembali seperti dulu, kata Arka akhirnya. Vanessa menunduk. Kata-kata itu terasa sangat jelas. Arka kemudian membuka pintu mobilnya. Sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi. Aku harap kamu menemukan kebahagiaanmu sendiri. Tanpa menunggu jawaban, Arka masuk ke mobilnya. Mobil itu perlahan meninggalkan gedung kantor. Di belakangnya, Vanessa masih berdiri diam. Baru sekarang ia benar-benar menyadari sesuatu yang sangat pahit. Pria yang dulu ia tinggalkan ketika jatuh kini telah menjadi jauh lebih kuat. Dan kesempatan yang dulu ia lepaskan tidak akan pernah kembali lagi. Pilihan hati. Pertemuan singkat dengan Vanessa Kirana di depan gedung kantor meninggalkan banyak pikiran di benak Arka Mahendra. Sepanjang perjalanan pulang, Arka duduk diam di kursi mobilnya sambil menatap lampu-lampu kota yang mulai menyala di sepanjang jalan. Ia teringat kembali masa lalu yang pernah ia jalani bersama Vanessa. Dulu mereka hidup dalam kemewahan. Penthouse megah, perjalanan bisnis ke berbagai kota, dan kehidupan sosial yang dipenuhi pujian dari banyak orang. Namun semua itu berubah ketika perusahaan Arka runtuh. Pada saat itu, Vanessa memilih pergi tanpa ragu. Arka tidak menyalahkannya lagi. Ia hanya menyadari satu hal penting. Tidak semua orang mampu bertahan ketika keadaan berubah. Mobil akhirnya berhenti di depan rumah yang kini ditempati Arka. Meskipun kehidupannya telah berubah menjadi sangat sukses, ia masih memilih tinggal di rumah yang sederhana itu. Rumah yang menjadi saksi awal dari kebangkitannya. Ketika ia masuk ke dalam rumah, lampu ruang tamu sudah menyala. Dari dapur terdengar suara seseorang sedang menyiapkan sesuatu. Beberapa detik kemudian, Laila Nadira muncul membawa secangkir minuman hangat. Bapak sudah pulang, katanya dengan senyum lembut. Arka mengangguk. Ada rapat yang cukup panjang hari ini. Laila meletakkan minuman itu di meja. Ia memperhatikan wajah Arka yang terlihat sedikit lebih serius dari biasanya. Sepertinya ada sesuatu yang Bapak pikirkan, katanya pelan. Arka terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata jujur. Hari ini aku bertemu Vanessa. Laila sedikit terkejut, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mendengarkan. Dia ingin berbicara, mungkin juga ingin kembali, lanjut Arka. Ruangan itu menjadi hening. Namun Laila tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Ia hanya tersenyum kecil. Itu keputusan yang sulit, katanya dengan tenang. Arka menatapnya. Tapi aku sudah membuat keputusan. Laila sedikit mengangkat alisnya. Keputusan. Arka mengangguk perlahan. Aku menolaknya. Laila terlihat sedikit terdiam. Kenapa? Tanyanya lembut. Arka tersenyum kecil. Karena aku akhirnya mengerti sesuatu yang sangat penting. Ia menatap ruangan rumah sederhana itu. Rumah yang dulu hanya menjadi tempat perlindungannya ketika ia kehilangan segalanya. Ketika aku jatuh, hampir semua orang pergi, kata Arka pelan. Laila tidak berbicara. Namun ia tahu apa yang akan Arka katakan selanjutnya. Hanya sedikit orang yang tetap tinggal. Arka kemudian menatap Laila dengan tatapan yang hangat. Dan kamu adalah salah satunya. Laila sedikit menunduk karena merasa tidak nyaman dengan perhatian itu. Saya hanya melakukan pekerjaan saya,
katanya pelan. Arka menggeleng. Tidak. Ia berkata dengan sangat tenang. Kamu melakukan lebih dari itu. Beberapa detik mereka hanya saling memandang. Di dalam hati Arka, perasaan yang selama ini ia abaikan mulai terasa semakin jelas. Selama perjalanan hidupnya yang penuh jatuh bangun, ada satu orang yang selalu berada di dekatnya. Seseorang yang tidak pernah memandangnya dari kekayaan atau kesuksesan, melainkan dari siapa dirinya sebenarnya. Dan pada malam itu, Arka akhirnya menyadari dengan sangat jelas. Pilihan hatinya tidak lagi berada di masa lalu, melainkan pada seseorang yang telah setia berdiri di sisinya sejak awal kebangkitan itu dimulai. Perasaan yang tumbuh. Sejak percakapan malam itu, sesuatu di dalam hati Arka Mahendra mulai berubah. Selama ini ia selalu melihat Laila Nadira sebagai seseorang yang membantunya melewati masa paling sulit dalam hidupnya. Ia menghargai ketulusan dan kesabaran gadis itu, tetapi tidak pernah benar-benar memikirkan perasaannya lebih jauh. Namun setelah pertemuannya dengan Vanessa dan keputusan yang ia buat, Arka mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Perasaannya terhadap Laila tidak lagi sekadar rasa terima kasih. Pagi itu, seperti biasa Arka sudah duduk di ruang tamu dengan laptopnya. Matahari pagi masuk melalui jendela, menerangi meja kerja sederhana yang dulu menjadi tempat ia membangun startup dari nol. Beberapa dokumen pekerjaan terbuka di layar, tetapi perhatian Arka tidak sepenuhnya ada di sana. Dari dapur terdengar suara Laila sedang menyiapkan sarapan. Beberapa menit kemudian, Laila muncul membawa secangkir kopi dan sepiring makanan sederhana. "Bapak sudah mulai bekerja lagi?" tanyanya dengan senyum ringan. Arka menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. "Iya, ada beberapa laporan yang harus aku lihat." Laila meletakkan kopi di meja. Namun Arka masih memperhatikannya tanpa sadar. Ia memperhatikan bagaimana Laila selalu bekerja dengan tenang, bagaimana ia selalu berbicara dengan sopan, dan bagaimana senyumnya tetap hangat meskipun hidupnya sederhana. Hal-hal kecil yang dulu mungkin tidak terlalu ia pikirkan, kini terasa berbeda di matanya. "Kenapa Bapak melihat saya seperti itu?" tanya Laila tiba-tiba sambil tertawa kecil. Arka sedikit tersadar dari lamunannya. "Tidak apa-apa," katanya sambil tersenyum. Laila mengangkat alisnya sedikit. "Sepertinya Bapak sedang memikirkan sesuatu." Arka menutup laptopnya sebentar. "Aku hanya berpikir tentang banyak hal yang sudah terjadi," katanya pelan. Laila duduk di kursi tidak jauh darinya. "Kadang hidup memang berubah dengan cara yang tidak kita duga," katanya lembut. Arka mengangguk. "Dulu aku tidak pernah membayangkan akan memulai semuanya lagi dari rumah kecil ini." Laila tersenyum. "Tapi akhirnya semua itu berhasil." Arka menatapnya. "Bukan hanya karena aku." Laila terlihat bingung. "Maksudnya?" Arka terdiam sejenak sebelum menjawab. "Kalau waktu itu kamu tidak tetap tinggal dan mendukungku, mungkin aku sudah menyerah sejak lama." Laila langsung menggeleng. "Saya hanya membantu sebisanya." Namun Arka tahu kenyataannya lebih dari itu. Dalam perjalanan panjang menuju kesuksesan yang ia miliki sekarang, ada satu orang yang selalu hadir tanpa pernah meminta apapun. Dan semakin lama Arka menyadarinya, semakin jelas pula perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Perasaan yang sebelumnya tidak pernah ia berani pikirkan. Ketika Laila kembali ke dapur, Arka kembali membuka laptopnya. Namun kali ini ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, Arka tidak hanya memikirkan tentang bisnis dan masa depan perusahaannya. Ia juga mulai memikirkan seseorang yang diam-diam telah menjadi bagian penting dari hidupnya. Dan perlahan, Arka mulai menyadari bahwa perasaan yang tumbuh di hatinya terhadap Laila bukan lagi sekadar rasa terima kasih, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Pengakuan. Malam itu terasa lebih tenang dari biasanya. Langit kota terlihat jernih, dan angin malam berhembus lembut di sekitar rumah sederhana yang selama ini menjadi tempat Arka Mahendra memulai kembali kehidupannya. Setelah hari yang panjang di kantor,
Arka memutuskan pulang lebih awal. Ia duduk di teras rumah sambil menikmati udara malam yang sejuk. Lampu teras menyala lembut, menciptakan suasana yang hangat dan tenang. Di dalam rumah, Laila Nadhira sedang merapikan dapur seperti biasanya. Setelah selesai, ia keluar ke teras dan melihat Arka duduk sendirian. "Bapak belum istirahat?" tanyanya pelan. Arka menoleh dan tersenyum kecil. "Aku hanya ingin duduk sebentar di luar." Laila berdiri di dekat pintu teras. Namun Arka kemudian berkata, "Duduklah sebentar." Laila sedikit ragu, tetapi akhirnya ia duduk di kursi yang tidak jauh dari Arka. Beberapa saat mereka hanya menikmati suasana malam yang sunyi. Lampu-lampu kota terlihat berkilau di kejauhan. "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," kata Arka akhirnya. Laila menoleh. "Apa itu?" Arka terdiam beberapa detik, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan sesuatu yang selama ini ia simpan. "Selama ini kamu selalu ada di sampingku," katanya pelan. Laila tidak langsung menjawab. Ia hanya mendengarkan. "Ketika aku kehilangan segalanya, ketika semua orang pergi, kamu tetap tinggal." Laila menunduk sedikit. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan." Arka menggeleng pelan. "Tidak semua orang melakukan itu." Ia menatap Laila dengan serius. "Aku pernah memiliki banyak orang di sekelilingku," lanjutnya. "Teman, rekan bisnis, bahkan keluarga yang terlihat sangat dekat." Suasana malam terasa semakin sunyi. Tapi ketika semuanya runtuh, hanya sedikit yang benar-benar peduli. Laila perlahan mengangkat wajahnya. Arka menarik napas pelan. "Aku baru menyadari sesuatu akhir-akhir ini." "Apa itu?" tanya Laila dengan suara lembut. Arka tersenyum tipis. "Aku tidak hanya menghargai kehadiranmu." Laila terlihat bingung. Arka kemudian melanjutkan dengan nada yang sangat jujur. "Aku mulai menyadari bahwa aku memiliki perasaan untukmu." Kata-kata itu membuat Laila benar-benar terdiam. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar hal seperti itu. Angin malam berhembus pelan di sekitar mereka. Arka tidak terburu-buru menunggu jawaban. Ia hanya berkata dengan tenang, "Aku tidak mengharapkan jawaban sekarang." Laila masih terlihat terkejut. "Bapak, saya..." Arka tersenyum lembut. "Yang penting aku sudah mengatakan apa yang selama ini ada di hatiku." Beberapa detik mereka saling menatap dalam keheningan. Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Di bawah langit yang tenang, sebuah pengakuan sederhana akhirnya diucapkan. Dan bagi Arka, itu adalah langkah yang jauh lebih berani daripada keputusan bisnis manapun yang pernah ia buat. Cinta yang tulus. Malam yang tenang itu masih menyelimuti teras rumah Arka Mahendra. Setelah pengakuan yang ia ucapkan beberapa saat lalu, suasana di antara Arka dan Laila Nadhira terasa sangat sunyi. Angin malam berhembus pelan, membuat daun-daun di halaman bergerak lembut. Laila masih duduk diam, mencoba memahami kata-kata yang baru saja ia dengar. Arka tidak berkata apa-apa lagi. Ia tahu bahwa pengakuannya mungkin mengejutkan bagi Laila. Karena selama ini hubungan mereka selalu berjalan sederhana, tanpa pernah melewati batas antara majikan dan seseorang yang bekerja di rumah itu. Beberapa saat kemudian, Laila akhirnya berbicara. "Bapak serius dengan apa yang Bapak katakan tadi?" Arka menatapnya dengan tenang. "Ya." Jawaban itu singkat, tetapi penuh keyakinan. Laila menunduk sebentar. Ia terlihat mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang sudah lama ia simpan di dalam hatinya. "Saya tidak pernah memikirkan tentang kekayaan Bapak," katanya pelan. Arka mendengarkan dengan penuh perhatian. "Ketika pertama kali saya datang ke rumah ini," lanjut Laila, "Bapak bahkan sedang berada di masa yang sangat sulit." Arka tersenyum kecil mengingat masa itu. Rumah sederhana, laptop lama, dan kehidupan yang jauh dari kemewahan yang pernah ia miliki. "Tapi saya melihat sesuatu yang berbeda," kata Laila. "Apa itu?"
keteguhan. Laila menatap Arka dengan mata yang jujur. Bapak tidak menyerah meskipun semuanya terasa sangat berat. Arka tidak pernah menyangka bahwa Laila memperhatikannya sedalam itu. Laila kemudian melanjutkan dengan suara yang sedikit bergetar. Saya tidak pernah tinggal di sini karena uang. Arka menatapnya lebih serius. Saya tinggal karena saya percaya Bapak bisa bangkit. Kata-kata itu terasa sangat tulus. Arka merasakan sesuatu yang hangat di dalam hatinya. Laila menarik napas pelan sebelum akhirnya berkata lagi. Dan sekarang, ketika Bapak mengatakan perasaan itu, ia berhenti sejenak. Arka menunggu dengan sabar. Laila akhirnya tersenyum kecil. Saya tidak tahu kapan perasaan itu mulai muncul, katanya pelan. Tapi saya juga merasa bahagia ketika berada di dekat Bapak. Arka sedikit terkejut mendengarnya. Saya tidak melihat Bapak sebagai pengusaha besar, lanjut Laila. Saya hanya melihat seseorang yang berjuang dengan sepenuh hati. Beberapa detik mereka saling menatap. Lalu Laila berkata dengan suara yang sangat lembut. Saya menerima perasaan Bapak. Arka merasa seolah beban besar di hatinya perlahan hilang. Tapi bukan karena Bapak sekarang sukses, lanjut Laila. Ia tersenyum hangat. Saya menerima Bapak karena hati Bapak. Malam itu terasa semakin hangat. Bukan karena kemewahan, bukan karena kekayaan yang kini dimiliki Arka, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih berharga. Di teras rumah sederhana itu, dua hati yang sama-sama pernah melewati masa sulit akhirnya menemukan satu hal yang paling tulus. Cinta yang lahir bukan dari kemewahan dunia, tetapi dari ketulusan hati yang saling memahami. Kehidupan baru. Setelah malam ketika mereka saling mengungkapkan perasaan, kehidupan Arka Mahendra dan Laila Nadira perlahan berubah. Bukan perubahan yang penuh kemewahan atau perhatian dari dunia luar. Justru sebaliknya. Kehidupan mereka terasa lebih sederhana, lebih tenang, dan jauh lebih berarti. Arka tetap menjalankan perusahaannya yang kini berkembang pesat. Setiap hari ia menghadiri rapat, bertemu investor, dan memimpin tim yang semakin besar. Perusahaannya terus tumbuh, proyek-proyek baru terus bermunculan, dan nama Arka semakin dikenal di dunia bisnis. Namun ketika hari kerja selesai, Arka selalu kembali ke rumah sederhana yang selama ini menjadi tempat ia memulai semuanya dari nol. Rumah itu kini terasa berbeda. Bukan lagi hanya tempat untuk beristirahat setelah bekerja keras. Rumah itu kini menjadi tempat di mana ia menemukan ketenangan. Suatu sore, setelah pulang dari kantor, Arka masuk ke rumah dan langsung mencium aroma masakan yang hangat dari dapur. Laila sedang menyiapkan makan malam seperti biasanya. Ketika melihat Arka masuk, ia tersenyum. Bapak pulang lebih cepat hari ini, katanya. Arka tersenyum sambil meletakkan tas kerjanya. Aku tidak ingin terlalu lama di kantor. Laila sedikit tertawa. Perusahaan sebesar itu pasti membutuhkan banyak waktu Bapak. Arka menggeleng pelan. Perusahaan memang penting. Ia kemudian menatap Laila dengan hangat. Tapi sekarang aku juga punya alasan lain untuk pulang lebih cepat. Laila sedikit menunduk. Merasa malu mendengar kata-kata itu. Makan malam mereka berlangsung sederhana. Tidak ada meja makan mewah seperti yang dulu dimiliki Arka ketika hidup di penthouse bersama Vanessa. Hanya meja kecil di ruang makan rumah itu. Namun suasana yang mereka rasakan jauh lebih hangat. Mereka berbicara tentang hal-hal sederhana. Tentang pekerjaan Arka. Tentang rencana memperbaiki taman kecil di halaman rumah. Tentang mimpi masa depan yang ingin mereka bangun bersama. Malam itu, setelah makan malam selesai, mereka duduk di teras rumah seperti biasa. Lampu kota terlihat berkilau di kejauhan. Apakah Bapak pernah merindukan kehidupan yang dulu? Tanya Laila tiba-tiba. Arka berpikir sejenak sebelum menjawab. Dulu aku memiliki banyak hal, katanya pelan. Kemewahan, kekayaan, dan kehidupan yang terlihat sempurna. Laila mendengarkan dengan tenang. Tapi sekarang aku menyadari sesuatu. Apa itu?
Arka tersenyum kecil. Kebahagiaan ternyata tidak selalu datang dari hal-hal besar. Ia menatap rumah sederhana di sekeliling mereka. Kadang kebahagiaan justru datang dari hal-hal kecil yang kita jalani bersama. Laila tersenyum mendengar itu. Malam itu terasa sangat damai. Bagi Arka, semua yang pernah terjadi dalam hidupnya, kejatuhan, pengkhianatan, dan perjuangan panjang untuk bangkit, akhirnya membawanya pada satu hal yang sangat berharga. Bukan hanya kesuksesan, tetapi juga kesempatan untuk memulai kehidupan baru. Sebuah kehidupan yang mungkin lebih sederhana, tetapi dipenuhi dengan kebahagiaan yang tulus. Cinta sejati. Suatu pagi yang cerah, sinar matahari masuk perlahan melalui jendela rumah sederhana milik Arka Mahendra. Cahaya hangat itu menerangi ruang tamu yang dulu pernah menjadi tempat ia memulai kembali kehidupannya dengan sebuah laptop lama dan harapan yang hampir hilang. Kini hidup Arka telah berubah jauh. Perusahaannya berkembang pesat dan bernilai sangat besar. Banyak orang mengenalnya sebagai pengusaha sukses yang berhasil bangkit dari kebangkrutan dan membangun kerajaan bisnis baru. Namun bagi Arka, kesuksesan itu bukan lagi hal yang paling ia pikirkan setiap hari. Pagi itu ia duduk di teras rumah sambil memegang secangkir kopi hangat. Dari dalam rumah terdengar suara Laila Nadira sedang menyiapkan sarapan. Suasana rumah terasa damai dan hangat, jauh dari hiruk-pikuk dunia bisnis yang sering ia hadapi di luar sana. Beberapa menit kemudian Laila keluar ke teras dengan senyum lembut. "Bapak sudah bangun sejak tadi?" tanyanya. Arka tersenyum. "Sepertinya aku terlalu menikmati pagi hari di rumah ini." Laila duduk di kursi di sampingnya. Angin pagi berhembus pelan, membawa suasana yang tenang. Arka memandang halaman rumah yang sederhana itu sejenak sebelum akhirnya berkata pelan. "Kadang aku sering memikirkan masa lalu." Laila menoleh. "Masa ketika Bapak masih memiliki perusahaan lama?" Arka mengangguk. "Dulu aku merasa hidupku sudah sempurna," katanya. "Bisnis besar, kekayaan, dan kehidupan yang terlihat sangat mewah." Laila mendengarkan dengan tenang. Tapi semua itu hilang begitu saja. Beberapa detik Arka terdiam. "Waktu itu aku menganggap kebangkrutan adalah hal paling buruk yang pernah terjadi dalam hidupku." Laila menatapnya dengan lembut. "Tapi sekarang?" tanyanya. Arka tersenyum kecil. "Sekarang aku justru melihatnya dengan cara yang berbeda." Ia menoleh kepada Laila. "Kalau semua itu tidak pernah terjadi, mungkin aku tidak akan pernah berada di rumah ini." Laila sedikit terdiam. Arka melanjutkan dengan suara yang lebih hangat. "Mungkin aku juga tidak akan pernah benar-benar mengenal siapa yang tulus berada di sisiku." Laila tersenyum malu. Arka menatapnya dengan penuh ketulusan. "Kebangkrutan itu memang menghancurkan hidupku untuk sementara," katanya pelan. "Tapi justru dari situ aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga." "Apa itu?" tanya Laila dengan suara lembut. Arka tersenyum. "Kamu." Laila menunduk sedikit. Wajahnya memerah karena kata-kata itu. Arka kemudian menatap langit pagi yang cerah. Ia akhirnya menyadari satu hal yang sangat penting dalam hidupnya. Kesuksesan dan kekayaan bisa datang dan pergi. Namun cinta yang tulus tidak mudah ditemukan. Dan terkadang, jalan menuju kebahagiaan sejati justru dimulai dari kegagalan yang paling menyakitkan. Arka menatap Laila sekali lagi. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa semua perjalanan panjang yang pernah ia lalui akhirnya membawanya pada satu tujuan yang paling berarti. Cinta sejati yang tidak dibangun dari kemewahan, tetapi dari ketulusan hati yang saling menemukan.